dunia lain itu. Hoip itulah ya. Itu pasti katanya akan datang. Aku tenang ya katanya. Kenapa? Aku bilang. Enggak, kau diem aja di bawah. Kau diem aja di bawah katanya kayak gitu. Oke. Kenapa? Aku bilang. Kau diem aja pokoknya katanya. Kenapa? Di depan aku ada gundurwo katanya. Kita sih awalnya nggak terlalu merhatiin. Kayak cowok-cowok itu lagi pada guyon aja gitu kan, lagi ketawa-ketawa. Nah, terus ada temen aku yang merhatiin. Jadi ada ayunan tuh goyang sendiri di taman bermain itu. Satu doang tapi. Itu kan ada ayunannya dampingan 2. Tapi yang goyang tuh hanya 1. Nah, terus ada temanku cowok yang tiba-tiba mendatangi ayunan itu dan berhentiin gitu sama dia. Jujur kaki pas lagi makan siang karena udah geram, langsung dijumpai si Tio. Dia langsung bilang gini aja, Tiur, kau tahu sekarang di bawah kau, sekarang kaki kau lagi ada kuntilanak yang meluk erat kaki kau, makanya kau nggak bisa kemana-mana. Penonton setia Spicy Ghost Stories, sekarang SGS sudah merilis official t-shirt hasil kolaborasi SGS dengan Kaos Full. Kaos bahan premium cotton ini bisa kamu miliki dengan pilihan 2 warna, black or white. Tersedia berbagai macam ukuran mulai dari anak-anak sampai dengan oversize. Untuk pemesanan boleh hubungi WhatsApp ini ataupun kunjungi lapak Shopee kita. Siap-siap untuk mendapatkan pengalaman maksimal sewaktu nonton Spicy Ghost Stories. Katanya kalau pakai kaos ini sambil nonton SGS ada sensasi tertentu loh. Berani, miliki sekarang juga. Hai guys, welcome back to FK Channel dalam episode terbaru dari Spicy Ghost Stories. Spicy Stories. Maklum ya, kuntinya anoreksia atau bulimia. Jadi dia Kunti asam lambung sayang. Anyways, kenapa kita hari ini agak-agak ini ya, frame-nya agak sempit, terus juga banyak makanannya karena yang hadir ini semua tukang makan, Yes. termasuk saya. Dan kemudian bukan hanya tukang makan aja, guest star kita pada hari ini adalah kalau saya bilang barisan entertainer Kota Medan yang hits gitu. Sering jumpa di atrium, sering jumpa di panggung, sering jumpa di mungkin kos-kosan nggak mungkin ya. Jangan. Itu cukup di aplikasi yang warna hijau aja ya. Ketahuan takut ketahuan. Hapus. Anyways guys, selamat datang di episode terbarunya dan ini di sebelah kiri saya adalah seorang yang menurut saya ini inspiratif dalam hal bukan hanya untuk urusan karir dia sebagai entertainer, tapi juga pebisnis lah. Siapakah dia? Dia adalah Jani. aku berharap dia ngomong loh. Ya Aku pengen di-present, Aku Kak. bantu perkenalkan Ya maksudnya udah, gitu. MC ya Bu. Jadi agak-agak langsung nalurinya keluar. Jani, boleh tahu okupasi kamu sehari-hari adalah? Aku adalah seorang ibu, aku juga punya bisnis snacks, tosteria roti bakar. Tapi hari ini aku represent geprek ngintil karena aku loyal customer parah. Parah. Titik. Tanpa koma. Terus. Bener Garis loh. keras. Jadi kalau misalnya kalian ingat yang episode-episode sebelumnya itu kan ada Tosteria tuh. So she is also one of the owner. Yang butuh franchise-nya juga boleh. Ke nomor di bawah ini. Iya. Nanti kalau misalnya kalian mau buka, kita masih buka kesempatan untuk di Ayahanda, Marelan, Itu Berapa bagus. kecamatan rencananya? Itu bagus. Binjai, betul kan? Betul. Daerah Gaga Hitam, terus Oh, juga Gaga Hitam. Gaga Hitam itu bagus Stabat, dong. Stabat boleh, Stabat Stabat boleh. juga boleh. Gaperta. Gaperta. Pangkal Pinang silakan saya. Tenang, franchise-nya belum ini kok, belum sampai yang Puluhan harga-harga juta ya? yang gimana selangit-selangit itu enggak. Tapi ya. nanti kalau misalnya kita udah ekspansi ke Jawa,
Nah, Oh. Ya kita nggak tahu ya. makanya Buruan buruan. sekarang. Saya tahu kok, yang nonton SGS itu juga banyak investor-investor. Angel investor ya. Sebelah kanan saya juga hebatnya luar biasa ya. Dia itu junior aku rupanya, aku baru tahu loh. Terharu. Gak enak sama senior ya. Terus juga dia itu MC yang hits juga. Pokoknya kalau warawiri event adalah muka dia. Terus kalau misalnya kamu itu akhir-akhir tahun 2000, kayaknya startnya 2019 ya. 2019. Right? Di 2019 terus hitsnya di 2020. Ada beberapa konten yang kalau kamu perhatikan kok ada ya ibu-ibu yang mau naik beca bareng Iya, ataupun ada ya ibu yang kayak gardam kayak gitu yang ngomongnya kok kayak gitu banget dia gitu. Kalau di Udah TikTok- bubar. Kalau di TikTok ibu ini kenapa? Oke, siapakah dia? Dia adalah Baby Chubby. Yeay, Gitu, tepuk Mbak. tangan untuk- Represent, oh iya, Mbak. iya. Woman support woman, Mbak. Iya benar-benar. Nah inilah tanda kalau mereka berdua itu profesional. Tanpa TikTok loh, mereka itu udah langsung kayak udah tahu aja apa yang harus dilakukan gitu loh. Dahsyat. Dahsyat. Beb, okupasinya apa aja? Kalau tadi Jani adalah seorang ibu, ya saya belum menjadi seorang ibu, tapi sering dipanggil ibu-ibu. Perawakan bu, perawakan. Iya, iya, dan juga bentuk ya. Aku nggak bilang ya. Kemudian Sekarang hanya sebagai seorang pedagang ayam geprek saja gitu. fokus di Fokus. jadi Kuliner. bos. Fokus Kuliner. jadi bos. Itu nggak Benar. hanya loh, karena cabangnya udah 2 tahu. Di mana aja cabangnya? Satu lagi ada di Abadi. Di Abadi di dekat Ring Road. Oh, dan itu available di ojol juga ya? Yes, di ojol yang hijau 22, yang orange juga ada. Ya itulah pokoknya semua ada ya. Pokoknya kan nanti kalau ada online apa dia akan muncul kok di Benar. situ. Tapi juga ada catering juga. Semua bisa lah pokoknya. Oh, ada catering. Ini, aduh, hai. Iya, Agen jadi dunia kemarin- akhirat. Aduh hai. Jadi kemarin pas anak aku ini, abis aku lahiran, anakku mau syukuran kekahan, aku pesen catering sama dia. Tuh. Oh, kalau boleh tahu 1.500 ya? nih. Yes. Catering, maksudnya gini, jenis catering kan banyak nih. Catering apaan nih kalau boleh tahu? Untuk hajatan, bukan catering rumahan ya. Jadi Oh. kayak hajatan misalnya kayak ada ulang tahun atau syukuran segala macam semua. Tumpeng juga bisa ya, Mbak ya? Tumpeng juga bisa. Oke, pokoknya intinya kalau kamu ada acara nih, arisan pun boleh, ataupun mungkin ada kitanan ya kan, Boleh. atau mungkin ada celebration Bener. gitu, reuni-reuni gitu, Bisa. wedding juga nggak masalah. Semakin besar event itu dia akan terima Iya. semakin lama. Mau geprek 1000 kotak? Boleh. Boleh. Intinya dia terima, ya. Kita pernah lo ngerjain 1000 kotak serius. Wow, keren, prestasi loh itu. Tapi abis itu kayak hibernasi 1 hari. Gitu. Aku nggak mau jualan lagi. Cukup. Gitu. Tapi setelah lihat duitnya, Iya, mari kita jualan lagi. ya wes, guys, hari ini makanan kita dipersembahkan oleh 1, 2, 3, Geprek Ngintil. Ini jangan diganti O ya, karena itu artinya sudah berbeda. Jangan sampai aku sebutkan lagi. Jangan. Jangan hilang N dan jangan hilang G juga. Bener. Nanti agak Jangan- susah tuh iya, ya. Tapi iya, emang iya. sengaja sih kayaknya. Sengaja, biar kayak menjadi buah bibir dan juga Oh. lengket gitu di kepala. Oke Bu, sebagai bos boleh nggak dikenalkan dulu menunya Oke, apa? jadi ini sebenarnya adalah menu yang sangat merakyat. Semua kalangan bisa makan, hanya mulai dari Rp10.000 saja. Serius? Anda bisa- 10.000? Benar, Anda bisa mendapatkan satu That's why paket. saya langganan, Pak. 10.000. Benar. Aku lagi bokeh-bokehnya kan, pakai ojol. Bisa tuh. Apalagi pandemi ada gini promo kan? Ya. Benar. Jadi juga 10.000 bisa makan ayam sama nasi. Pakai mie juga ada ya, nambah lah ya kalau pakai mie ya. Terus juga bisa lalapannya ada sama ada tempenya juga. Wow, dan yang pastinya sambalnya oke punya dong. Sambalnya tuh gila sih. Nanti kita buktikan ya. Dan ini karena hari ini memang spesial, jadi dia juga bawa sambalnya secara terpisah karena Yes. emang itu signature-nya mereka gitu Iya. loh. Jadi kalau kalian perhatikan, ini 2 biji ini adalah sambal geprek mereka yang dijual Iya. terpisah. Boleh tahu harganya? Harganya cuma Rp15.000 aja. Jadi sebenarnya kalau kita pernah, kalau misalnya sering bawa oleh-oleh sambal jabu yang dari Bahaya, ya kan kita pengen menandingi itu, insya Allahnya. Tertanding sih, tertanding. Aku Iya, Tertanding, Aku serius? nggak suka Aku kan soalnya belum, sambal. aku belum pernah mencoba aku dong. juga Aku yang belum. menilai nanti ya. Tapi salahnya ini kita belum berani untuk misalnya kayak kirim keluar kota karena ini kan fresh Benar, every day. benar. Jadi Ya.
Enggak. Mungkin nanti setelah terpikirkan teknik frozennya, Ya. nanti di mana kalian bisa mungkin memanaskannya sendiri, Benar. goreng sendiri. Nah, Atau nanti aku tanya sama Mungkin mau enggak ya? Mungkin nggak Nanti yang mau. mau nanya dari MUI. ngomongin nanti aja ya. Oke, yaudahlah yuk makan yuk. Yuk. Tapi sebelum makan ada minum nih. Iya. Kita agak-agak menggugah selera dulu. Sebenarnya. Dengan minuman dari Rom. Guys, tidak perlu jauh-jauh ke Roma untuk menikmati minuman Rom ya. Oh gitu. Ini bukannya itu lagu, masih ingat gak sih lagu 10 to 5 atau lagu Rom Raisin Chocolate Ice Cream? Mocha bukan Secoklat. Oh, itu mocha ya? mocha. Secoklat. 10 to 5 atau mocha ya? Mocha ya? Coklat. Enggak, 10 to 5. Kok coklat? Kok lari? 10 to 5, 10 to 5. Bendera merah. Putih. Kok coklat? Coklat lebih lari lagi 10 to loh. 5. Kau 10 to 5 Jane. ya. Oh, kan Apa? dia senior di dalam dunia penyiaran. Oh iya ini. betul itu. Gak usah banyak cerita. Yang penting jangan lari ke Kan mocha ya? bukan. Enggak, tetap ya. Aku akan terotak sampai Raja. Bukan. Lesti Kejora. Ya udah, punyaku ini adalah strawberry squash ya namanya ya. Yes. Punyamu adalah Lime. Lime mojito. Lime mojito. Punya dia adalah kopi Singapore. Sanger. sangat. SG. Ya wes, kita minum dulu yuk. Singapore. Cheers. SG ya Mbak ya, Singapore ya. Kenapa? Enak. Woi, Kayak banyak punyaku ada premium. bubble-nya Oh, ada bobanya. dan bobanya itu yang boba kayak boba strawberry gitu. Oh, boba jelly gitu. Oh, ini Ini punya tipikal yang segar gitu. betul-betul kayak rasa jeruk nipis ya. Nendang loh ini kopinya. Aja namanya lime-nya. Kayaknya aku tahu deh maksud dan tujuan kamu memilih lime ini. Supaya Biar makan ini langsung. Oh iya benar. Langsung langsing maksudnya. Enggak, biar pedesnya hilang. Dan cocok lah untuk kayak suasana panas-panas atau lagi panas dalam minum Tapi yang ini lime nggak squash terlalu ini. asem, nggak menghilangkan asemnya juga. Enak. Enak ya dirimu? Ini enak loh, padahal dia kan Kamu agak- penggila kopi nggak? Iya, aku minum Oke, kopi what do you setiap think? hari. Ini walaupun dia udah Coba bahasa-bahasa penggila kopi. Roastingnya Oh, oke. bagaimana? Oh, roasting, oke. Kopi arabica, Ini robusta walaupun- apa gitu? Walaupun dia udah watery Nggak ya. gitu Mbak, nggak gitu. Watery. Oke, Watery oke. itu artinya kayak Encer udah ya, mencair. mencair. Gitu, Enggak, kalau mencair. water itu becek karena makan banyak timun jadi Udah mulai menjurus ya. Ah, Baik. Ini ghost stories atau bingung juga kita. Oke, Iya, oke. ini walaupun watery, dia itu rasanya tetap strong gitu. Oke. Dan ini kayaknya terasa arabicanya tuh terasa karena nggak asem gitu. Kayak Oke. acidity-nya tuh. Woi, acidity. wey. After taste-nya bagaimana? Gila. Ada taste-nya itu. SCBT to you. Lucu kakak ini. Belum cerita udah capek. Ya udahlah, karena kita Oke. udah minum, yuk kita makan yuk. Aku akan coba ayamnya dulu. Memang ayam doang sih, nggak Iyalah, ada yang lain. Kan Cuma banyak ayam. tahu ada tempe. Tapi ada tempe. di sini juga kita ada spesial. Jadi kalau misalnya nggak suka pedes, itu ada pilihan itu tambahan saus keju. Oh, ada itu saus gimana? kejunya. Benar, yang kuning-kuning itu keju ya sayangnya. Oh, Bukan iya. yang lain sayangnya, Ah, jangan iya, iya. kemana-mana otaknya. Tapi ini kalau boleh tahu kejunya ini pesan terpisah atau udah dapat? Pesan terpisah. Oh, pesan terpisah. Ya, Jadi kayak istilahnya topping topping, lah ya. topping, benar. Oke, aku ambil yang dada dong. Ini dada nggak sih? Bye-bye. Dada itu dada. Dada ya. Aku coba ya guys. Aku udah bosen sih ya. Aku udah pernah coba sih ini. Udah pernah ya? Udah pernah. Enak banget loh. Enak kan? Aduh, Bayangin ini cuma 10.000. cuma 10.000. Tapi yang kau bilang itu benar, tertandingi. Iya kan? Tertandingi ya. Baik sama Jadi kok gitu terus terang kali woi. Halo, jangan kan nih. ini 10.000 balik lagi Iya. ya. Tapi ya aku cerita dulu soal sambal ya. Kenapa? Sambalnya ini kalau kalian suka yang sambal-sambal bawang, terus juga bawangnya itu yang berasa banget dan bawangnya itu banyak di sini, bukan kayak cuman secuil-secuil gitu doang. Dan minyak yang dipakai
ini bukan minyak yang itu ya, jelantah-jelantah enggak, tapi minyaknya bener-bener premium banget. Betul. Jadi kalau dimakan itu nggak ini ya, Nggak greasy kan? nggak greasy, terus juga makannya itu langsung kayak enak gitu loh. Oh iya, mau selisa. Apalagi sekarang minyak kan lagi susah dan naik. Tapi Dan kita tidak. harga mereka nggak naik loh. Kalian nggak kasihan beli lah. Makanya kalian. Iya loh. 10.000 duit kan nggak punya, nggak mungkin. 10.000 loh, masa nggak ada duitnya? Daripada kau beli minyak goreng sendiri lebih mahal lagi. Mendingan kau pesan. Kau beli lagi tepung apa? Udah nih kan. Ya udahlah, beli aja. Ya wes, kalau gitu kita mulai cerita. Siapa cerita duluan? Tadi kita lupa Om Pimpa ya. Oh iya, Om Pimpa ya. Om Pimpa dulu ya. Oh gini Oh, iya. aja, berhubung ini punya dia, Iya. dia dulu Dia yang dulu, cerita, ya, kita boleh, dua boleh. makan, Ya, ya, ya. nanti baru Jani yang cerita. Ya, Cocok? boleh. Kalau begitu guys, Spicy Ghost Stories kita mulai dari Sekarang. Guys, welcome to the dark mode of Spicy Ghost Stories. Kita akan mulai cerita sekarang. Yang pertama kali cerita adalah si Baby dulu. Beb, sebelum kamu cerita, kita tanya-tanya dulu boleh ya? Boleh. Apakah dirimu ada sensitifnya atau ada sixth sense-nya atau ada mungkin bakat-bakat tertentu di dunia spiritual gitu loh? Enggak ada sih. Sejujurnya sebenarnya aku adalah orangnya penakut. Ya, Oke. penakut kayak tidur sendiri gelap gitu aku sebenarnya takut. Oh, gitu? Kecuali ada yang nemenin ya gitu. Bantal contohnya gitu kan. Nah, tapi Tapi kalau gulingnya gimana? gulingnya guling bambu, genangnya kulit lembu. Kalau Bukan. gulingnya guling poci? Oh, jangan. Aku sejujurnya kalau untuk ketemu gitu segala macam belum. Tapi kalau merasa terus juga kayak ada Hawa-hawa. hawa-hawa. Oh, pernah dulu sekali. Pernah dulu sekali waktu aku lagi siaran di salah satu radio pertama Ini udah kali. mulai cerita nih Udah mulai cerita. cerita. Oh ya udah kalau Oke, begitu oke. kita makan yuk. Aku Oke. dari tadi nunggu sinyal dari dia gitu. Ya udah yuk. Oke, kalau begitu kamu cerita. Nah, jadi waktu aku dulu siaran di salah satu radio yang dulunya katanya hits. Oh enggak, katanya memang hits loh. Oh, memang hits dulu gitu dia ya? di AC Nielsen pernah nomor 1. Wow. Serius. Oh, Radioku aja kalah. Berarti itu zaman-zaman aku di radio. Hai itu. Ari Anggara. Tahu dong kodenya apa ya? Jangan lupa ya oleh-olehnya kalau kamu datang ke Medan. Terus? Jadi kemarin itu aku lagi nemenin temanku siaran. Dia siaran di jam 10 sampai jam 2 pagi dulu ya kan. Kalau jam 10 kan berarti sampai jam 2 pagi ya. 4 jam ya kalau siaran malam itu 4 jam. Nah, kalau anak-anak radio dulu kan ya tidur di radio segala macam Ya, gitu kan. pokoknya base camp-nya udah di situ deh. Jadi gitu. apa-apa itu di radio gitu loh. Apa-apa di radio gitu kan. Nah, jadi pada Boleh tahu suatu nggak daerah hari radionya di mana? Terlalu spesifik. Daerahnya saja. Nggak sebutin daerah halat. Oke. Nah, itu sekitar jam 12-an malam gitu. Temanku lagi siaran dan aku nemenin di samping dia gitu kan. Oke. Nah, aku udah bilang nih sama dia, ini dalam keadaan hujan yang betul gerimis deras kan katanya nih kalau misalnya gerimis gitu itu yang namanya hantuan atau dari makhluk dunia lain itu. Hoip itulah ya. Itu pasti katanya akan datang. Katanya seperti itu. Karena bagi mereka itu adalah hujan sepoi-sepoi, jadi enak untuk hangout. Apalagi tempat dingin-dingin ya. Iya, benar. Gitu kan. Nah, Terus? jadi pada saat si temen aku ini lagi putar lagu, feeder turun dong ya pasti ya. Dia bilang gini, kok ngerasa sesuatu nggak? Terus aku bilang, enggak, namanya aku ngantuk kan, gitu kan. Ngantuk dan lapar bersatu ya, jadi nggak terasa apa-apa. Nah tadi dia bilang, kok ngerasa sesuatu enggak? Katanya, enggak, aku bilang. Karena terus aku diam, terus kayak ada ke kuping aku. Hembusan. Iya, hembusan. Terus aku bangkit. Di momen dimana kamu bilang enggak. Iya. Mungkin itu disapa sama dia ya. Oh, Iya. kau nggak ngerasa nih, aku datang nih gitu ceritanya. Menunjukkan eksistensi. Benar gitu kan, berani-beraninya kok menolakku gitu kan. Nah, terakhirnya aku bilang, tadi kau bilang apa? Kau ngerasa sesuatu? Enggak, aku bilang gitu kan. Supaya dia tenang nih siarannya. Terakhirnya dia bilang, kok diam di bawah katanya gitu kan. Aku kan golek di bawah ya. Kalau temen kan kita suka duduk di belakang meja siaran kan golek. Terus bilangnya, kok tenang ya katanya. Kenapa? Aku bilang, nggak, kok diam aja di bawah. Kau diam aja di bawah katanya kayak gitu. Oke. Kenapa? Aku bilang, kau diam aja pokoknya katanya. Kenapa? Di depan aku ada gundurwo katanya. Aku yang kayak gundurwo. Sebentar. Dia kok bisa tahu? Berarti dia lihat dong. Dia lihat. Aku bilang,
Tapi aku tadi diembus, aku bilang gitu kan. Di depan aku Gundurwo setinggi pintu, dia bilang. Udah setinggi pintu dan cuman gini loh. Gitu. Ngerti kan? Kayak mau nerkam Iya, ya. kok di bawah aja katanya kayak gitu kan. Karena aku sebenarnya basicnya adalah penakut kan. Dan di situ aku nangis sejerit-jeritnya dan dia langsung bilang, naikkan feeder, lagu belum selesai, dia bilang siapapun yang dengerin aku siaran, kalian datang ke radio ini, aku butuh bantuan kalian. Oh. Aku butuh bantuan kalian On sekarang. air? On air. Aku butuh bantuan kalian butuh bantuan kalian sekarang. Emang si makhluk itu maksudnya kayak mau agresif, mau menyerang atau gimana gitu sampai kalian? Kalau katanya Gundurwo itu kan dia kan nggak akan menyerang. Tapi dia kalau Gundurwo emang nggak nyerang. Tapi memerkosa. ya benar. Iya. Ya benar. Nafsunya gede. Nafsunya gede. Maaf. Tukang ini kan, Ya. tukang kentang kan, tukang iya, kentang iya. ya. Nah jadi setelah itu aku nangis terus dia bilang udah nggak apa-apa, kita tidur aja katanya. Udah selama tidur itu terakhir teman kami nggak ada yang datang karena ngerasa udah kita berdua udah aman nih, udah Emang aman nggak udah. ada yang datang. Iya, udah duduk tiba-tiba diembus lagi dong kepala. Sebentar. Hembusannya itu nggak slow ya? Nggak slow bukan yang Oh, bukan yang gitu ya. enggak. Gitu. Aku udah diam aku ini yang tadi nih pasti nih. Karena kami kan cewek berdua nih bukan siaran. cowok, Enggak, siaran. bukan. Kalau cowok nanti kan jadi orang negatif ya, Mbak ya. Banget radionya ya. Iya. Biasa Di bawah tuh di bawah tuh sebenarnya ada penjaganya sebenarnya. Satpam, security gitu ya. Bener. Cuman kan kita nggak bisa teriak kan? Iya. Kan kita nggak mungkin tiba-tiba langsung buka geruduk. Kan hujan deras. Benar, hujan deras. Yang terakhirnya temanku bangun terus temanku bilang, kok nggak apa-apa, aku merinding katanya kayak gitu kan. Nggak apa-apa, itu udah selesai siaran ya, sampai dia bilang, kau ya setan, sampai kayak gitu kan, kau ya setan, kau jangan ganggu kami mau kerja gitu dia bilang. Terakhirnya Oh, gitu. sampai Berani digituin, juga ya? berani kan, hantu kadang harus digituin juga. Terakhirnya udah kok tenang katanya kayak itu, udah diem, diembus lagi sama temennya ini, digelitin kaki kayak gini, tik gitu. Udah aku pulang aja, aku bilang. Zaman dulu tuh kan belum ada ojek online ya. Kita ya. masih naik kendaraan sendiri atau kita naik angkot. Sudeiko gitu kan. Naik angkutan kota gitu. Kan nggak ada tuh sekitar jam 2 pagi kan mana ada gitu kan. Mana ada. Becak pun nggak ada. Becak nggak ada. Terus kita hidupin lampu semua segala macam. Ya udah kita hidupin lampu kan juga ada pantry di belakang. Dia cuma ngode kayak bunyi gelas jatuh. Oke, aku diam terus tiba-tiba Berarti kayak ini emang udah benar-benar mau ganggu. bener karena konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Tebak lagu. Nggak, karena katanya di ruang pemancar itu adalah tempat yang paling aman dan paling nyaman. Dari situ memang ada si Kunti, bukan hanya si Gundurwo ini aja, tapi juga ada Kunti. Kunti ini juga pernah menunjukkan dirinya waktu kami lagi main hantu-hantuan juga di situ. Masanya Kan main hantu-hantuan gimana? Iya, jadi ada satu momen lagi. Kita lagi gangguin teman kita yang siaran pakai telekung segala macem. Oh, mau ngeprank. Yes, mau ngeprank. Ternyata temanku di dalam ngelihat kalau aku pakai telekung warna putih. Kan bertiga. Sama satu lagi temanku yang satu lagi tuh ternyata dia bilang, kalian tadi berempat sama siapa? Rambutnya panjang satu lagi. Enggak, kami cuma bertiga. Ini cewek semua nih ceritanya. Oh ya udah. Terakhir kami takut tapi tetap datang ke pemancar itu kan dan tidur situ dan memang ada. Karena temanku ada satu yang bisa ngerasain ya. Dan memang ada si Gundurwo dan juga si kuntilanak itu tadi. Tapi memang dia cuma hanya mengganggu kayak gitu. Terus kalau siarannya kayak gitu lah. Serius. Itu kalau misalnya kita siaran malam. Oke. Gitu. Dan apa ya? Terakhirnya sampai detik itu selama aku siaran di radio itu, aku nggak pernah lagi mau yang namanya siaran malam. Aku lebih milih siaran subuh atau siaran siang. Karena kayak aku udah ngerasain kayak diimbus aja aku takut loh. Apalagi kok menampakkan diri kok sama aku gitu kan. Ngerti kan? Nah jadi terakhirnya dia bilang, terus aku tanya sama temanku, jadi kemarin kau tuh nengok yang kayak mana gitu kan si Gundurwo ini. Ya tinggi besar, dia cuma yang kayak semakin kita tengok dia semakin tinggi dan dia kayak Memang iya, Gundurwo kayak gitu. Bener. Semakin karena gini, mereka feed off energi takut. Semakin kau takut dia akan semakin besar. oh gitu. Dan kalau misalnya kamu lihat dia akan makin kayak raksasa, kayak King Kong, bahkan kayak King Kong. Serius? Iya. Bener-bener besar banget. Tapi kita nggak
bisa lihat kakinya apa lihat puncaknya nggak bisa? Nah, Gundurwo itu kata orang ada berbagai jenis juga. Jadi kalau yang ini ya, yang memang benar-benar umumnya besar, hitam, berbulu, dan kakinya memang nggak pernah nampak sih. Iya, kita nggak bisa lihat kakinya. Jadi terus kayak mana kalau misalnya kita nengok Gundurwo? Kita harus nunduk kah? Nunduk berarti hormat ya Mbak ya? Iya. Nunduk berarti kan semakin kecil kan ya? Kalau kita nengok ke atas berarti semakin gede. Iya benar. Waduh. Cuman ya serba salah juga sih. Kalau nampak Gundurwo harus yang dilakukan adalah ya buka kaki aja lah udah. Gunting dong. Silahkan gitu loh. Karena konon katanya Gundurwo bisa berubah wujud dengan pasangan kita atau tipe kita. benar. Jadi misalnya tipe kamu siapa idola kamu siapa deh, cowok yang bikin bisa buat kamu basah gitu. Dia akan berubah wujud seperti itu, kan nggak apa-apa. Tapi kalau ngomongin soal Gundurwo kayak gitu, ada temanku namanya Uya Kelisha juga, dia pernah. Oh Uya. Iya benar. Dia kan Hai, itu. Uya. Hai. Jadi dia itu adalah salah satu orang yang sering kesurupan. Iya benar. Benar, dia sering kesurupan. Yes. Setiap dia datang bulan dia kesurupan. Kalau setiap dia bengong sedikit dia kesurupan langsung. Ya kan? Yes. Setiap dia pikirannya kosong dia kesurupan. Nah sampai satu hari kami ke Langsa di rumah temanku. Jadi dia lagi nunduk gini. Terus tiba-tiba panggil, ya. Dia nggak ini terus dia gini. Apa? Kayak gitu. Kalau aku nggak sampai kesananya sih. Udah. Tanya. Ternyata si Gundurwo ini mau nikahin dia udah datang sama mamanya dia udah bawa mamanya katanya ya. Maksudnya Gundurwo bawa orang tuanya. Jadi untuk kan Minang, adalah Minang. Iya, ada orang yang bisa berkomunikasi dengan si Gundurwo ini. Aku suka sama dia. Aku nggak mau lepas dari badan dia. Aku mau nikahin dia sekarang. Aku nggak mau sama kau. Ya Uya Kelisha kan kayak Oh my God. dia tidak berdaya kan gitu. Mungkin kalau dia sadar mungkin dia juga mau, kadang nggak tahu ya. Tapi kan pada saat itu Uya lagi binal-binalnya. Benar. Belum ke jalan yang benar pada saat itu. Tapi alhamdulillah kan dia sudah ke jalan yang benar ya. Iya, sekarang Uya benar sekali pun. Alhamdulillah. Tapi jujur ya guys, kita bicara soal radio sebagai sesama orang radio. Benar. Memang Pemancar itu adalah satu lokasi yang paling menarik energi yang berhubungan dengan gaib-gaib kayak gitu. Aku nggak tahu, katanya itu radiasi paling gede di situ. Gitu. Makanya Dan dia sebenarnya nggak dingin boleh ya? loh tidur di Pemancar itu. Tapi enak kali lo tidur di Pemancar itu kayak. Nah justru itu, karena dia keluarkan kayak katanya frekuensi entah supersonik atau apa, yang wavelength-nya itu katanya itu membuat kita nyaman. Terus juga buat kita itu kayak ibaratnya frekuensinya itu bisa untuk makhluk-makhluk gaib itu kayaknya nyaman juga gitu loh di sana. Oh jadi kayak meet up ya sama makhluk-makhluk yang ada di situ ya, meet up ya. Ibaratnya bagi mereka itu lagu jazz lah pada saat itu di Pemancar itu. Oh. Jadi mereka itu nyaman kayak berada Nyaman di lagu lounge jazz. sambil minum wine gitu kan. Hang out, kongko-kongko di Pemancar itu Boleh. kayak gitu. Jadi ya memang banyak sekali cerita di Pemancar sih. Di radioku juga banyak. Makanya dulu aku jarang kalau misalnya Pemancarnya mati, operator tuh pada tolak-tolakan mau ngidupin. Memang. Memang. Karena takut. Dan jujur waktu zaman aku dulu justru memang harus ada sesajennya. Jadi biasanya dulu kalau kami itu yang siaran malam itu sediakan 2 batang rokok atau gimana yang gitu-gitu. Oh gitu. Itu biasanya kalau pagi-pagi yang siaran subuh udah nampak tuh tinggal 2 putung. Aku nggak tahu apakah security-nya ke atas merokok. Tapi intinya itu rokok udah tinggal jadi puntung rokok gitu loh. Mau siaran bawa sajen dulu. Habis dong uang siaran. Iya. Dulu berapa ya uang siaran? Tahu lah kita ya kan, belum tentu lagi bosnya mau kasih ya Benar. kan. Aduh mana mungkin. Beli sajen pula ya kan Gua gitu. makan aja dipotong terus. Hey, kayak racun. Telat dikit aja didenda. Curhat mbak. Mixing salah jadi denda ya kan. Radio militer ya. Enggak. Keteran. Ya tapi memangnya loh radio yang sama yang tempat Ko Freddy, aku juga pernah kan beberapa Kan tahun junior di situ. kok, ha? Iya. Di atasnya tuh memang ada loh kok. Memang. Karena kayak temanku tuh pernah naik kepala terbang. Memang. Serius? Yang di bawah itu, yang tempat ceko absen, Iya. itu adalah tempat yang nggak ada kepalanya. Kepalanya di atas. Itulah kepala terbang itu. Aduh. Jadi yang tempat, makanya kalau kau perhatikan setiap penyiar baru atau staf baru yang ada di pojokan tangga dari lantai 1 ke lantai 2 itu selalu banyak yang terpeleset di situ. Oh iya. Dan katanya memang dipelonco. Jadi setiap orang baru itu harus dipelonco di situ. Harus terpeleset lah minimal sekali 2 kali gitu.
Tapi emang kan itu kan ruangan tersekat ya, ruangan itu kan. Jadi ada satu kali temanku, dia kan orang produksi ya. Bercabang sih tadi. Hantunya nggak boleh bising loh, hantunya nggak boleh bising. Kayak tersanjung dia. Nah terus? Ada part-partnya, hantunya nggak boleh bising. Jadi kayak misalnya kita ngidupin musik, kita tengok, oh nggak ada. Oh gitu. Maghrib tuh yang kepala terbang tadi itu maghrib keluar. Itu leak bukan sih kayak yang Enggak, beda. Bukan ya? Bukan. Leak itu jarang ada di sini. Kalau ada pun kata Indigo ya. Kan masing-masing daerah itu punya ciri khas hantunya. Benar. Jadi leak itu nggak ciri khas di sini. Jadi kalau misalnya mau lihat leak pun itu sangat jarang. Kayak seperti hantu jeruk purut yang nggak ada kepalanya itu juga jarang bisa ketemu. Berarti mereka tuh kayak manusia juga, maksudnya di berbagai daerah tuh Ya, beda-beda kan? betul. Ada ciri khasnya masing-masing ya? Bener, kayak misalnya begu atau apa gitu, begu ganjang itu nggak akan ada di Jawa gitu. Oh gitu. Iya, itu kan katanya. hantu Batak, Kak. Tapi kalau kuntilanak universal ya. Oh, itu paling karena mereka ada kontesnya setiap tahun. Oh, aduh. Pemilihan kuntilanak of the year misalnya yang kayak gitu ada. Ada loh, kemarin yang diceritain si Rani masih ingat. Mereka itu sebenarnya mereka itu kayak ada. Jadi kunti itu kan ada kelasnya. Ada warna merah, warna putih, warna apa. Nah, itu yang paling tinggi katanya warna hitam ya. Baju warna hitam dan itu nggak bisa sembarangan. Mereka itu harus melewati banyak sekali pertapaan atau apalah gitu sampai berapa tahun, semakin lama kau akan semakin sakti gitu loh. Wow. Nah, itu ada ininya kayak kompetisi gitu juga gitu loh. Jadi kayak mereka itu siapa lebih kuat, siapa lebih seram, siapa lebih apa gitu. Berarti itu tergantung dari ketawanya juga nggak sih kayak? Iya. Ada yang berarti vibra kan? Pemalu kan kayak. Itu kayak lebih lebih ya. Bukan yang mau enggak, bukan ngejek kelen, enggak. Cuman kan kok yang kayak kuntilanak sombong tuh kayak gitu aja kan. Kuntilanak sombong tuh kayak gitu kan. Kok jadi lucu ya, Deh? Enggak seram ya? Nyesel enggak sih undang aku? Enggak kan? Ghost stories. Oh iya. Ya. Oke. Jani, punyamu deh sekarang cerita pertama. Sebelumnya seperti hal yang kutanyakan kepada baby, kamu sensitif kah, sixth sense kah atau gimana? Enggak, jadi aku tuh enggak sama sekali, tapi sebenarnya almarhum papaku tuh indigo banget. Oh, Ya, dia enggak nurun ya? iya, lucunya itu nggak nurun ke aku ataupun kakakku gitu. Gitu ya? Iya. Nah, Tapi atau belum? nah, indigo itu kan ada yang bilang kalau misalnya dia dari kecil indigo bisa pas dewasa belum tentu masih ada kemampuan kan. Nah, papaku ini masih ada kemampuan sampai udah tua, sampai udah punya anak kita berdua, dia masih kuat gitu, masih strong dan sensitif bisa ya? dan bisa communicate. Oh, bisa communicate? Bisa. Oh. Dan dia tuh communicate-nya nggak ngomong, jadi kayak beneran ngomong batin gitu loh. Nah, jadi mamaku sih yang cerita, dia itu sering banget ada ke satu titik di rumah kita di dekat pompa air, dekat sumur. Dia tuh sering ke situ malam-malam, dan kayak diem aja, berdiri diem gitu. Udah habis itu balik lagi ke rumah. Itu lagi ngobrol. Ya, jadi kata mamaku, almarhum papaku itu tuh sering ngomong sama penghuni yang ada di rumahku, kalau kalian boleh di sini tapi jangan ganggu keluargaku ya, gitu. Jadi nggak apa-apa kan, kita yang baru bangun rumah di sini, memang ini kan rumah kalian. Ya udah nggak apa-apa, kita hidup berdampingan, tapi jangan sekali-sekali kalian ganggu keluargaku dan menunjukkan diri, gitu. Jadi dari kecil sampai sekarang tuh aku bener-bener kayak apa ya, kayak mata batinnya bener-bener ketutup gitu loh. Nggak, bahkan ngerasain juga nggak pernah. Kayak orang biasa kayak ada nyium bau kemenyan lah, melati. Nah itu aku juga nggak pernah gitu. Kemenyan juga nggak pernah. Nggak pernah. Jangan nggak tahu bawa kemenyan emang Enggak gini. Pernah nggak orang tuamu cerita kalau kalian ditutup mata batinnya? Bisa jadi mereka merahasiakan itu dari kalian atau gimana Iya gitu? juga sih. Kadang aku suka mikir gitu. Cuman memang pernah mamaku atau saudaraku, lupa siapa yang bilang, kita itu masing-masing, aku sama kakakku tuh ada yang jaga gitu. Oke. Cuman aku nggak Kayak tahu. leluhur ya? Ya, cuman aku nggak tahu wujudnya ya. Aku sering bilangnya, oh kita ada Pokemonnya gitu, ada petnya gitu. Nah jadi Biar cute ya. biar nggak takut gitu. Jadi somehow sampai sekarang kita nggak pernah ngerasain, tapi kalau kenapa? Kenapa sih? Enggak kedengaran. Ada yang di belakang. Apa sih?
Tadi ya, nggak kedengaran. Ada loh. Kayaknya aku denger deh. Hah? Ada dengar? Waktu kau cerita tadi barusan. Ada kan? Ada. Gitu. Itu bukan bunyi enggak. gitu. Bukan Positifnya iya. Nah, positifnya. Iya. positifnya. Ya udah terus. Enggak, dia lagi pakai hand sanitizer kan? Terus. Aku tuh dari dulu sampai sekarang nggak pernah ngerasain hal mistis, tapi waktu itu pernah pas SMA. Jadi ceritanya ini kita lagi. Ini udah mulai cerita ya? Ya, ini Oke. mulai cerita nih. Aku suka ini kayak gini. Langsung nyambung nih. Ya, jadi kita lagi liburan sekelas. Itu kira-kira tahun 2011 deh. Lagi liburan sekelas, kita sewa villa di Brastagi. Aduh. Gitu. Enggak Kak? Kita sewa satu villa, isinya kita semua kan. Dan di depan villa itu ada sebuah kayak taman bermain gitu, kayak playground gitu. Biasalah ada ayunan, ada perosotan lain-lain gitu. Nah, malamnya kan kita barbekyuan tuh di depan. Semua orang lagi di luar villa. Nah, jadi abis barbekyuan sedikit-sedikit mulai ada yang masuk tuh. Mulai ada yang masuk. Nah, jadi aku sama temenku masuklah ke kamar di villa, tapi kita mengarahnya ke taman bermain, arah pandangnya gitu, dan jendela masih kebuka tuh. Ada beberapa teman kita yang masih di taman bermain yang cowok-cowok. Nggak tahu sih, kayaknya mereka lagi menghangatkan diri depan api unggun gitu, soalnya kan dingin kan. Nah, jadi kita sih awalnya nggak terlalu merhatiin, kayak cowok-cowok itu lagi pada guyon aja gitu kan, lagi ketawa-ketawa. Nah, terus ada teman aku yang merhatiin, jadi ada ayunan tuh goyang sendiri di taman bermain itu. Satu doang, tapi itu kan ada ayunannya dampingan 2, tapi yang goyang tuh hanya 1. Nah, terus ada temanku cowok yang tiba-tiba mendatangi ayunan itu dan berhentiin gitu sama dia ayunannya. Udah, abis itu kayak ya udah nggak ada kenapa-kenapa kan, cuman teman aku merhatiin aja gitu. Nah, sekembalinya kita ke Medan, kita kan balik sekolah lagi tuh kayak biasa. Nah, si teman aku yang berhentiin ayunan itu, let's say namanya si A ya. Si A itu tiba-tiba balik ke kelas setelah dari belas lagi tuh jadi kayak pendiam gitu. Nah, temenku si A ini sebenarnya karakternya orangnya guyon banget gitu. Jenaka lah, jahil, jenaka, ribut gitu. Nah, tiba-tiba kembali dari sana dia tuh kayak diem. Beda gitu. Dan dia selalu pakai jaket karena dia bilang dia kedinginan. Gitu, dia kedinginan terus, dia pakai jaket, terus dia diem, nunduk, lemes gitu-gitu. Sampai itu berlangsung kayak berminggu-minggu gitu. Dan yang berminggu-minggu? Iya, yang notice itu awalnya teman sebangku. Teman sebangkunya kayak ngerasa aneh gitu. Dan awalnya mungkin pikir dia sakit atau gimana kali ya. Cuman kan udah lewat 3 hari kok begini-begini terus. Tapi gitu. tetap datang ke sekolah. Datang ke sekolah. Terus si teman sebangkunya ini mengadu ke wali kelas kita. Terus wali kelas kita sempat nanya dia gitu, nanya si A ini, kamu kenapa? Kok diem aja gini. Teman sebangku kamu khawatir gini. Teman sebangku kamu ngadu ke katanya kamu kedinginan, kamu sakit. Terus dia diem aja dan tiba-tiba dia kayak ngeluarin suara kayak menggeram gitu loh, kayak gitu. Iya, nah terus wali kelas kita kan langsung kayak, kenapa nih gitu. Dan akhirnya itu pihak wali kelas kita baru bilangin ke orang tuanya setelah itu sebulan. Sebulan kejadian kayak gitu. Nah, terus akhirnya sama orang tuanya dibawa dia ke orang pintar. Dan orang pintarnya bilang ada anak-anak yang nempelin dia dari taman bermain itu. Dan anak-anak itu, merinding deh gue. Dan anak-anak itu marah karena ayunannya diberhentiin. Jadi dia diikutin sampai Medan gitu. Dan akhirnya endingnya mereka balik lagi ke Brastagi, ke villa kita nginep, mengembalikan anak itu, mulangin gitu. Kembalikan ke habitatnya. Ya, bener. Jadi ayunan itu. Ya? Bener. Jadi itu anak, kata orang pinternya ya, ini kita harus pulangin ke tempat dia berada gitu. Karena kalau misalnya kita usir sekarang di sini itu nggak bisa, dia juga nggak tahu mau kemana gitu. Jadi balik lagi, dia dan sekeluarga dan orang pinter balik lagi ke villa kita, ke taman bermain itu. Ya udah, habis itu dipulangin. Habis itu dia balik lagi. Maksudnya temen aku si A itu jadi kayak nggak kayak gitu lagi, nggak aneh lagi gitu. Kembali ke
dirinya. Iya bener, jadi kayak biasa lagi ribut gitu. Aku boleh tahu nggak sih lokasi villanya di mana? Yang dekat Tebu itu ya, bukan ya? Aku lupa kok, Karena soalnya kan setahu itu udah saya yang lama. dekat Tebu itu yang Iya, paling terkenal. Iya ya. Villa itu terkenal banget. Aku cuman ingetnya tuh villanya tuh ya kayak komplek gitu ya. Ya pastilah. Kayak komplek gitu. Salah satu situ tuh di Tebu itu juga ada hantu none Belanda gitu katanya. Yang ditebukan. Iya. Iya memang sih ada yang bilang gitu. Makanya Indominya enak. Iya, dan air tebunya manisnya beda. Oh, Iya. Lebih manis gitu loh. Oh, karena dingin kali. nonenya manis. berarti di tengok nama nonenya ya, jadi manis ya. Ya wes. Itu ceritamu yang pertama? Iya. Oke. Aku hari ini agak-agak ini ya excited. Kenapa? Karena hari ini ceritaku itu semuanya kan rata-rata ceritaku itu kan dari viewers. Dan hari ini itu adalah kayak sequel gitu loh. Dari apa yang diceritakan dari episode-episode sebelumnya. Oh, oke. Jadi sempat di episode sebelumnya itu kita ada cerita soal wanita, apalagi perempuan yang sudah menanjak remaja, jangan lupa untuk membuang pembalut pada tempatnya atau bahkan membersihkan pembalut. Setiap kali mens, darah kotor dan lain-lain itu kita sempat ada ceritain bahwa si perempuan ini karena saking malasnya itu sampai diganggu sampai bener-bener kayak orang gila udah. Karena dia setelah misalnya lagi ganti pembalut berarti nggak dicuci, langsung buang. Dan buangnya itu saking malesnya dia buang di kamarnya gitu aja gitu loh. Sampai dimarah-marahin oleh mamanya, papanya gitu. Terus di di kamar mandi WC-nya tumpat gara-gara pembalutnya sembarangan dibuang. Juara kasta tertinggi dan malas kasta tertinggi. Betul. Jadi ibaratnya kalau di India itu Mahabharata pun kalah gitu loh. Gitu loh. Jadi oke, aku bacain intronya ya guys supaya kalian bisa dapat sedikit introductionnya. Jadi dia nggak mau namanya disebutkan, kita samarkan saja, sebutkan saja namanya adalah Tiur. Oh, ini yang cerita dia langsung. Ya. Oke. Jadi katanya, hai Ko Freddy, namaku disamarkan aja ya. Semalam aku nonton SGS, teringat cerita soal pembalut. Jadinya aku akan ceritain kejadian aku sendiri yang terjadi 7-8 tahun yang lalu. Berarti si Tiur ini ya, Si Tiur. pelakunya ya. Jadi si Tiur ceritanya dia tidak sembarangan loh. Dia termasuk pembersih, higienis orangnya. Jadi dia jalan-jalan ke mall pada saat itu dia lagi mens. Dan salah satu mall ini aku nggak perlu bilang namanya ya, tapi intinya salah satu mall dan dia ke public restroom. Nah ini katanya kondisinya dia mensnya itu di hari pertama, which means darahnya itu Banjir. betul mengucur gitulah. Bandang gitu waktu Medan kemarin ya kan. Jadi pada saat itu karena udah terlalu banyak dia harus mengganti pembalutnya. Nah dia pergi ke public restroom di toilet umum, dia ganti semua, dia benar-benar bungkus rapi. Terus juga dia buang di tempat sampahnya dengan baik dan benar lah. Nah pada saat itu dia entah kenapa pada mau pulang dengan temannya itu dia udah ngomong sama temannya gitu, kok aku kayaknya rasanya nggak enak badan ya, dia bilang gitu. Terus temannya bilang, loh emang kamu ada sakit ya atau gimana gitu, dari tadi pagi nggak ada apa-apa kok, katanya aku enak-enak aja, sarapan juga aku sarapan nggak ada asam lambung, tapi kok badanku rasanya kayak berat gitu loh, kayak udah mau sakit aja gitu. Ya udahlah kamu pulang istirahat lah, kata temannya gitu kan, gak usah hang out lagi gitu. Pulanglah dia dari mall itu ke rumah, malamnya makin parah cuy. Malamnya dia merinding, keringat dingin, demam, terus apa sih istilahnya, senggugut ya? Senggugut ya. Jadi senggugut, terus juga makin aur-auran lah ceritanya kondisi badannya itu. Tapi karena besok dia harus kerja, mau nggak mau dia harus memaksakan diri, karena nggak mungkin dong urusan mens kok dijadikan sebagai urusan cuti gitu loh. Nah mungkin sebagai sesama wanita yang lain yang ada di viewers kita itu mungkin bisa merasakan kadang-kadang waktu mens itu ada momen dimana kalian tuh nggak enak banget gitu loh, nggak nyaman lah gitu. Nah akhirnya besok dia pergi kerja dengan normal, tapi entah kenapa dia kok ngerasa badannya itu untuk digerakkan itu susah banget, jalan aja berat gitu loh. Terus dia kayaknya lemes gitu, temennya sampai bilang, kamu kenapa, kok muka kamu pucat banget gitu loh, kamu sakit ya, kalau sakit gak usah kerja gitu. Enggak loh, aku cuma mens loh, dia bilang gitu. Terus tiba-tiba waktu dia lagi kerja gini, entah kenapa ada salah satu dari yang senior dia gitu deh. Nah dia liatin aja,
Dia liatin dia gitu loh. Si Tiur ini lagi kerja tapi dia liatin aja gitu. Terus akhirnya masuklah ke jam makan siang. Mereka semuanya masuk ke, jadi ceritanya tempat kerjanya itu kayak tempat-tempat kerja yang bukan yang kantor biasa ya, kayak ada pabriknya, ada apa gitu. Jadi mereka itu ada satu kafetaria atau apalah gitu, pantry atau apa gitu ya, untuk mereka tempat kumpul untuk makan. Dan ada catering juga di situ. Nah akhirnya waktu mau makan dihampirilah si senior ini. Terus dia anehnya nengoknya bukan nengok ke muka dia, tapi dia nengoknya ke arah mata kaki terus. Dia tengokin, "Dek, kamu semalam ada kemana-mana nggak?" Dia bilang gitu. Tadi malam aku cuman ke mall aja sih katanya, tapi setelah dari mall aku pulang katanya gitu. "Kenapa ya kak?" Si Tior tanya. Si kakak ini bilang, "Kamu pulang nanti kalau bisa, kalau ada waktu beli kembang atau apa gitu ya," katanya gitu. "Kamu mandi kembang ya," kayak gitu. "Kenapa kak?" Dia udah mulai nggak enak kan. "Kenapa kak?" "Kamu ikutin aja lah kata-kata aku," katanya gitu. Dia nggak mau cerita. Terus karena dia pada saat itu harus lembur kerja, nggak ada waktu dong pergi beli-beli kembang gitu-gitu kan. Terus akhirnya malam pulang begitu saja karena dia udah capek. Dia bilang, "Udahlah, aku pulang tidur aja," gitu loh. Nggak dipeduliin, nggak digubris lah advice dari si senior ini. Pulang dia tidur. Tengah-tengah malam dia kok ngerasa sekujur kaki dia itu kayaknya dingin banget. Dinginnya itu gak biasa gitu. Kenapa kamu? Apa sih? Kenapa? Apa? Hah? Apa? Kamu dengar apa? Hah? Oh ya? Di daerah mana? Oh. Maaf ya. Kita ceritain sejawat dia mungkin. Oh, oke. Jadi Ini apa sih? Ini kan kita mau makan. udah aku bilang pasti akan ada. Jadi suara AC. Biasanya nggak bunyi kayak gini AC-nya. Kok kenapa jadi bunyi gini? Oke, ya udah. Oke lah ya. Intermezzo. Nah, kakinya itu dingin banget. Oke. Dia udah ngerasa kok kakinya nggak enak banget, dia pakai selimut lagi sampai akhirnya dia pakai kaos kaki. Cuman dia anggap positifnya itu mungkin karena aku lagi sakit gitu loh. Inilah efek kenapa aku bisa kayak gini gitu. Tapi kok badan dia itu kok makin berat, kayak ditindih, tidur nggak enak gitu-gitu. Terus akhirnya besoknya dia datang lagi dong kerja. Kerja seperti biasa, si senior ini nengok lagi ke dia. Dia cuman gini aja, nengok dari atas ke bawah, dia tengok. Kaki lagi. Kaki lagi. Dia langsung tanya lagi, "Tiur, kau nggak mandi kembang ya kemarin?" Dia bilang gitu. Terus dia bilang, "Enggak kak, aku lembur, nggak bisa, kerjaanku banyak, aku gimana cari kembang?" Sampai dibilang, mungkin ya si senior ini masih soft lah ngomongnya, lembutnya. "Dengarkan nasihat aku, jangan sampai kamu nggak dengar. Percayalah sama aku," dia bilang gitu. "Belilah, kalau nggak kau suruh orang rumah dulu beli. Nanti waktu kau pulang dari kerjaan langsung kau mandi kembang. Kasih tahu orang tuamu beli di pasar atau gimana gitu." Si Tior ini, "Oh gitu ya kak ya," katanya. "Oh ya udahlah," katanya gitu kan. "Nantilah aku coba suruh orang rumah beli." Karena kerjaan banyak, jadi gini situasi di perusahaan dia itu, kerjaan itu bertubi-tubi datang gitu loh. Kadang-kadang sebagai manusia itu kalau yang namanya kerja itu pasti udah lupa dengan apa yang ada di sekitarnya kan. Jadi dia kerja terus sampai datanglah sore, udah pulang kerja, dia baru ingat, "Aduh kok aku nggak beli ya." Udah tutup lah Pak Aja. Dan aku nggak telepon ya, katanya gitu kan. Mana bisa beli di Tahu nggak? Udah tutup. Hey, Oh, iya, di maaf, tin maaf, itu maaf. tadi. Terus tahu nggak dia caranya kayak mana? Dia masih belum kepikiran ke sana loh. Dia belum kepikiran ke sana. Dia langsung pergi ke supermarket karena dia pikirnya mungkin kesehatan higienisnya di daerah kewanitaannya itu masih belum ini. Dia beli yang merek-merek B itu. Biasa. Yang B itu untuk mensterilkan yang di bawah gitu kan. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di bawah yang membuat dia itu sekujur badannya itu nggak enak gitu loh. Belilah dia itu, sampai dia juga beli ini, beli obat, beli apa gitu untuk meringankan gejala yang ada. Akhirnya malamnya itu guys, terjadi lagi dingin sekujur kaki.
Terus pada saat itu di tengah-tengah malam jam 2 dia merasakan ada yang tiba-tiba menggenggam erat dua kaki. Bek, gini langsung. Itu otomatis kau bangun dong. Iya pasti. Karena ada tiba-tiba yang giniin gitu. Kaget. Dek, langsung gini. Terus dia tengok di selimut dia, kaos kaki dia itu masih aman gitu. Tapi kenapa kaki dia udah nggak bisa gerak gitu kan? Terus ya itu dia langsung kayak yang, aduh ini kayaknya entah aku mimpi atau aku ditindih atau aku sleep paralyzed atau apa gitu. Dia udah nggak, dia mau ngomong nggak bisa, dia mau teriak nggak bisa, dia mau ngapa-ngapain nggak bisa gitu. Dan masalahnya badan dia tuh kok lemas gitu, lemesnya itu nggak biasa gitu, bukan lemes yang biasa. Ya. Jadi akhirnya dia berusaha untuk kayak inilah ceritanya baca doa. Baca doa. Rupanya bisa dan terlepaslah dari situ. Nah setelah terlepas dari situ dia kembali lagi tidur, besoknya dia berangkat kerja lagi. Ini sudah hari ketiga loh guys. Berangkat dia kerja. Mungkin seniornya udah palak nengok dia. Belum juga kok beli kembang itu Tiur ya. Akhirnya ketemu di senior itu ketemunya pas lagi makan siang. Jadi waktu kerja itu dia belum ketemu. Pas lagi makan siang karena udah geram, langsung dijumpai si Tiur. Dia langsung bilang gini aja, Tiur, kau tahu? Sekarang di bawah kau, kaki kau lagi ada kuntilanak yang meluk erat kaki kau, makanya kau nggak bisa kemana-mana. Dia bilang gitu, digituin langsung. Si Tiur langsung terkejut lah, darahnya langsung turun ke bawah semua. Dia nggak bisa ngomong apa-apa karena udah tahu kayak patut dia ngerasa kok dari tadi dia jalannya itu kok kayaknya nyeret-nyeret, terus juga kayak ada sesuatu yang lagi bener-bener menahan dia gitu. Dia pikir lagi sakit atau gimana, rupanya ada kuntilanak yang lagi pegang kakinya. Dia bilang, kamu lagi mens kan? Iya. Dia itu dari tadi lagi ibaratnya kayak menghisap darah kotornya itu dari sumbernya katanya. Jadi waktu jadi ada kayak kalau dari visual dari orang-orang indigo, darahnya itu lagi mengucur ke bawah. Jadi si Kunti ini lagi jilat-jilat gitu di bawah kakinya. Si Mbak K-nya. Akhirnya karena udah takut dia langsung telepon rumah, suruh beli kembang, suruh ini gitu kan. Akhirnya pulang ke rumah dia sambil baca doa, sambil mandi, sambil ini. Besoknya langsung segar cuy. Karena si mandi kembang ini tadi ya. Iya, dan karena dia juga baca doa kan. Jadi kayak dia itu kayak bisa kembali ceria, dia kayak badannya benar-benar ringan sekali dan katanya otomatis langsung begitu loh. Setelah selesai mandi nggak sampai setengah jam dia itu langsung kayak ringan banget gitu loh. Badan dia itu kayak nggak berat, terus kayak memang ada. Jadi besoknya waktu kerja dia tanya kakak seniornya, kakak ada nampak nggak? Udah nggak ada tuh katanya. Sebenarnya dia bilang kalau mau biarkan nggak apa-apa, itu biasanya 7 hari. Jadi biasanya kalau udah nggak mens, dia pergi sendiri. Dia akan pergi. Jadi gini, harus bisa membedakan antara mens yang memang benar-benar kau sakit karena mens atau sakit itu karena ada hal-hal yang supernatural. Karena kalau memang yang supernatural itu katanya udah beda lagi sakitnya. Sakitnya itu akan membuat sekujur badan kau lemas, energi kau nggak ada. Pokoknya itu yang bener-bener yang membuat kau itu beda lah, beda dengan sakit biasa gitu. Jadi dia bilang makanya kau lain kali kalau yang kayak gitu, kalau mau cepat ini kelar ya mandi kembang. Dia bilang gitu supaya kau itu bisa cepat terlepas dari cengkraman dan jilatan dan sedotan dari si Mbak K ini. Berarti Mbak itu emang makanannya begitu. Iya, darah ya, kan? Darah. Makanya orang bilang setelah melahirkan juga agak hati-hati. Iya, darah. Itu juga katanya memang benar-benar masa-masa krusial lah, dimana si makhluk-makhluk yang tadi itu suka banget gitu loh di area-area itu, dan itulah mereka feed off energy itu dari sana. Wow. Jadi guys, ini yang higienis aja loh. Yang higienis Kena. Which is harus hati-hati. Apalagi di toilet umum. Kalau bisa pun janganlah buang-buang pembalut itu di toilet umum. Kalau memang sudah tidak bisa lagi ditahankan ya mau nggak mau. Tapi kalau memang bawa pulang benar. Jangan buang di tempat umum. Karena kan si pembalut itu kan ada, kalau misalnya beli MPPG kan ada kemas. Kedengaran ya? Aku juga di sebelah sini kan, di belakangmu langsung kan. Benar. Wah, aku kira itu suara kamu tahu. Enggak, aku nggak ada keluarin suara itu. Karena kamu tadi aku kira lagi gitu. Enggak. Enggak. Aku sih makanya langsung di belakangmu kan. karena kok nggak
Nggak Aku gitu nggak loh. gitu. Aku denger juga. Welcome. Ini masih lama gak sih? Masih, kan ceritamu 3. Aduh. Gak apa-apa. It's okay, Ya it's okay. perkenalan. Biasa itu, mereka cuman iseng aja. Aku udah biasa sih, udah Tadi berapa. kakak tadi menirukan ketawa aku yang tadi. Ya. Ya kan gara-gara Ya. maaf ya kak cosplay Kok, sih. kok, Dan cosplay. kok ini love shaming, Love shaming. bukan body shaming, love shaming. Maaf ya kak. Begitulah cerita dari Iya. si Tiur tadi gitu. Jadi ingat ya, ambil pelajaran dari setiap Iya. setiap cerita. Oke, ceritamu yang kedua, Bu. Ih, kok cerita nggak ngerti lah lagi bang. Nggak, tapi gini. Tapi kalau banyak orang yang bilang kalau misal datang ke rumahku itu ada penjaganya. Oke. Ngerti Ya nggak? wajar sih, setiap Ya. rumah kayaknya ada deh. Bukan security enggak. Enggak. Karena rumah aku kayak SSSSS gitu, ngerti nggak mungkin ada security kan Ya, gitu. ya. Nah jadi ada satu hari aku diantar sama temanku. Terus jadi kan rumahku kan kayak satu. Oke, sudah beraksi lantai 3. Lantai 3. Guru-guru. Kira latihan dance. Enggak ada. Di Loh, atas kira ini ada jumba, sanggar. ada jumba. Jumba. Kayak mah. Aku agak gender ya, pusing. Enggak apa-apa. Bukan pusing, pinggang nggak kuat kak. Oke. Dah jadi. Jadi banyak yang bilang kalau di rumah aku itu ada yang bilang tuh ada penjaganya. Jadi aku ada satu hari diantar sama temanku rame-rame terus sekitar jam 2 pagi gitu kan ya. Kan kita dulu pulangnya agak malam ya menuju pagi ya gitu kan. Kayak cewek-cewek pekerja keras ya. Terus aku Workaholic ya. pas menawak nongkrong di warkop ya kan. Nah jadi aku mau keluar dari sebelah kanan. Terus temanku bilang, enggak, kau jangan keluar dari situ katanya. Sebentar, teman kok Indigo. Iya, Indigo. Oke. Enggak, kau jangan keluar dari situ katanya. Kenapa? Aku bilang. Enggak, kau jangan keluar dari situ. Kau keluar dari sebelah kiri aku katanya. Udah kau keluar dari sini. Kenapa? Aku bilang. Enggak, udah nanti aku ceritain. Aku kan memang orangnya penakut ya. Dan ditengokin lah. Kepikiran gitu kan. Pas nyampe rumah tanya, "Kok tadi kenapa?" Jadi di rumahmu ini itu ada 2 orang, kakek-kakek sama nenek-nenek yang jaga pakai baju kerajaan. Gila kan? Majapahit enggak tuh ya? Udah, terus dia bilang, Pulang ke castle. "Castle." Udah. Maimun punya. Iya. Traditional castle gitu ya. Nah, jadi sudah bilang, dia nengokin aku gini. Terus dia bilang, "Jangan kau ajak anak ini kemana-mana lagi." Gitu kan. Oh, teman kakak dimarahin. Terus kayak udah, tapi mereka memang nggak ganggu katanya. Cuma mereka ini menjaga rumah kalian. Kan rumah itu ada 4, bukan rumah aku 4 ya. Satu rumahku di situ, tapi ada 4 di situ. Jadi kayak Menghadap mata angin yang berbeda. apa rumahnya? Iya. Atau sebaris gitu atau gimana? Tusuk sate. Oh, tusuk sate. Yes, rumah kami tusuk sate. Ngerti tusuk sate? Ngerti. Tahu. Iya, oke. Taichan kan? Enggak ya, beda ya. Padang. Agak garing ya. Satu. Nah, jadi terus dia bilang dia ini pakai baju kerajaan, pakai baju bukan baju kerajaan, baju tradisional lah gitu. Memang ngejaga setiap dia pulang, setiap kau pulang dia nengokin kau katanya. Si kakek dan nenek ini. Nanti opungkuh aku bilang gitu kan. Setiap dia pulang dia nengokin kau, setiap kau buka pagar dia jagain kau. Udah setelah kau masuk ke dalam, udah dia senyum dan dia diam. Dan itu bukan cuma kau tapi juga anggota yang lain, dia bilang gitu. Kau pernah ngerasa nggak? Enggak, aku bilang gitu kan. Tapi sebenarnya dia ini baik, memang menjaga rumah kalian. Kalau rumah kalian kunci, nggak kalian misalnya ditinggal nih kosong, tapi nggak kalian kunci pagarnya, pasti nggak kenapa-napa. Karena yang di sebelah itu tuh sering kayak tiba-tiba ininya hilang gitu. Nah tapi di rumah kalian enggak. Nah yang menjaganya adalah si kakek nenek ini. Cuman ya itu dia bilang dibutakan, betul kayak ditutup gitu. Tapi aku nggak pernah ngerasa ada apa-apa sih di rumahku. Aku bilang walaupun ada orang yang bilang kalau banyak nih di rumah kalau ini ada anak-anak nanti gelantungan di apa namanya di jemuran gitu kan. Terus nanti ada kuntilanak di sebelah sana dulu tuh kan ada pohon kuini. Ada kuntilanak juga di situ. Iya, tapi memang kalau sesekali pohon pisang juga kan. Kalau sesekali memang kalau misalnya pulang malam suka yang psst, gitu aja. Tapi
Oh my god, dah Aku lari. juga suka kayak Iya gitu. kan? Psst, Dek. Psst, mana Dek? Beda. Beda Itu loh. anak gang sayang. Itu beda. Itu yang memen gitar. Itu beda ya, itu beda gitu. Ya udah gitu. Jadi kayak tapi kok nggak usah takut, kata si kakek sama nenek ini, si penjaga rumah kalian itu sebenarnya nggak mau ngapa-ngapain kalian, memang cuma pure mau jaga aja. Tapi boleh tahu gak, maksudnya kakek nenek ini apakah leluhur kalian sendiri atau memang yang udah di rumah itu aja gitu loh? Nah itu aku nggak tahu sampai dia sekarang nggak lihat nggak tahu. wujudnya. Enggak, aku nggak lihat wujudnya. Maksudnya orang pintarnya nggak ngomong? Enggak, bukan orang, dia nggak ada bilang apa, pokoknya dia tuh sosoknya nenek, kakek sama nenek aja. Intinya dia menjaga kawasan kerajaan dia yang berapa rumah itu ya. Itulah bagi mereka kastil mereka pribadi gitu loh. Gitu, jadi jangan diganggu lah pokoknya. Dan Ini itu Kak Ningrat tuh. ningrum gitu. Gitu, jadi maksudnya ya sebenarnya kita percaya nggak percaya ya, cuman banyak orang yang bilang setiap datang ke situ pasti kayak di situ ada apa gitu. Nggak ada, kami udah berapa puluh tahun di sini nggak ada apa-apa kok. Oh oke. Ada kakek-kakek. Oh aku ingat lagi nih, misalnya temanku yang datang yang baru, oh ini pasti kakek yang kemarin diceritain sama dia, sama temanku yang satunya lagi gitu. Ternyata memang ada, cuman kan kami sekeluarga itu memang nggak ada yang bisa kayak yang ngeliat itu, nggak ada. Ada sih satu sepupuku. Nggak ada tapi ada sih ya. Baru ingat, maaf. Tapi dia bukan dari kecil. Jadi itu kayak dititipin. Waduh. Maksudnya dibuka mata batinnya? Yes, jadi kayak dititipin ke dia gitu. Maksudnya ada orang udah meninggal terus Iya, menitipkan. ditransfer gitu. Yes, ke dia. Cuman terakhir sekarang Ada ya kayak gitu ya? Ada gitu. Dia kayak tiba-tiba Diturunkan gitu loh. Tiba-tiba nanti dia kayak Ceritanya kayak legasinya lah ya, warisan. iya gitu. Apalagi Nah. orang yang punya ilmu-ilmu gitu kan. Kalau nggak diturunin katanya nggak bisa meninggal gitu. Nggak bisa meninggal, tapi alhamdulillahnya sekarang dia minta hilangin aja lah gitu, karena dia juga nggak mau kan gitu yang ngebawa-bawa kayak gitu, ya udah hilang. Jadi kayak dia nggak tinggal di situ, tapi tinggal di tempat di rumahnya, nggak di kawasan itu gitu. Cuman dia sering kayak tiba-tiba, tapi dia nggak cerita kan, karena kita nggak bisa ngelihat kan. Tapi lebih bagus kayak gitu sih daripada orang yang suka di situ ada, di sini ada. Aku paling males sama yang kayak gitu kayak gitu. Jadinya kita takut kan? Benar. Biasanya orang yang beneran indigo tuh bakal diem aja sih. Ya karena dia nggak akan aku nakutin. Iya. Karena aku pernah punya teman yang dikit-dikit langsung kayak jangan jalan di situ. Jadi Atau parno sendiri ya. Terus jadi kayak ujung-ujungnya kayak nggak percaya, apa sih kamu mau ke kamar mandi jangan. Kayak gitu. Jadinya kita nggak berani ke kamar mandi dong. Iya benar. Yang kayak gitu loh. Sesak aja pun jadi tahan aja lah daripada jumpa kan. Iya kan. Ya udah. Oke, silakan Jan, ceritamu yang Ada kedua. cerita yang lain? Boleh minta coklatnya nggak? Boleh. Coklat dari Romi boleh. ini sangat nikmat. Mari kita coba. Oke, coba coklatnya, cokola. Coklat. Ini CL ya? Ya, CL. Oh, coklatos. Coklatos. Oke. Kenapa? Encer. Nggak lapas lah. Maksudnya manisnya juga tetap masih ada. Oke, kelihatan ya. Aman. Aman ya. Disogok udah. Oke, silakan Jani, ceritamu yang kedua. Nah ini lagi-lagi karena aku nggak pernah bersinggungan langsung ya. Jadi ini aku ceritain cerita yang menimpa temanku. Oh, ditimpa ya? Dialami. Oh, Iya, dialami. dia alami gitu. Oke. Tapi itu juga bener sih. Iya. Dia mah sering ditimpa. Mau diminum? Dia mah timpa enak. Timpa duit kan? Oke. Jadi Jorok. ini sebenarnya orangnya kita kenal, tapi nanti kita ngomong di backstage aja ya. Oh, baik. Aku Backstage Off the record ya. Backstage-nya ada ya. backstage. Iya. Ya, oke, Aku tidak akan baik. mengungkap orangnya siapa, tapi yang pasti kita kenal. Kita kenal orangnya. ya? Kita Sebut kenal saja orangnya. namanya? Nggak bisa. Nggak bisa, oke. Nanti aja. Nah, jadi ini ceritanya diceritakan oleh temanku yang waktu itu pacaran sama si orang ini yang mengalami ini, gitu. Jadi aku punya teman namanya si A. Kita sebutlah yang mengalami ini nama si B ya. Nah, jadi si B ini aku udah kenal lama, bahkan sebelum dia pacaran sama temanku si A. Si B ini cowok, badannya tuh kurus krempeng dulu. Oke. Kurus krempeng, cuman Sekarang buncit. enggak juga sih. Oh, enggak. Cuman udah sekarang udah rada berisi sih. Oh, sekarang berisi. ya. Dulu gelek dia aku rasa. Kalau gela harusnya makin suka makan, Pak. Oke. Gitu. Jadi dia itu sering banget mengeluh tentang penampilannya yang kurus krempeng itu. Jadi dia tuh mengeluh, aku pengen badanku agak berisi. Aku udah banyak makan, aku udah minum Jamu. susu Oh, weight susu. gain itu. Oh, iya. Ya, udah minum itu, udah Merek A itu. ya minum jamu, minum segala macam udah dicoba, tapi
berat badanku nggak naik-naik gitu, segini-segini terus. Dia jadi kayak nggak pede gitu loh, nggak pede, malu. Aku juga baru tahu sih ternyata cowok minder ya kalau nggak berisi ya. Nah jadi itu kondisinya berlangsung selama bertahun-tahun. Dia tuh berusaha untuk bikin badannya jadi lebih berisi gitu. Nah abis itu dia pacaran lah sama temanku si A. Ada orang kan? Ada orang kan? Ronaldo. Ada orang kan? Ya ada orang. Ada orang. Kok kita aja? Nah abis itu si Nggak, rupanya nggak ada orang ya kan? Kalau tadi nggak ada orang itu bahaya. ya kan? ayo jantungan. Oke terus. Nah abis itu dia pacaran sama temenku si A. Nah si A ini juga sering dicurhatin lah sama pacarnya kalau aku tuh pengen lebih agak berisi deh gitu. Nah akhirnya Insecure lah ya. Iya dia tuh insecure. Jadi mereka berdua ini sering keluar makan kan. Biasalah pacaran tapi kalau misalnya keluar itu pasti ada makan gitu. Dan si A, si temanku ini tahulah kesukaan si B ini makanannya apa-apa aja dan maunya makan itu terus. Yang aku inget si B ini bilang ke A dia suka makan sate Madura, sama dia suka makan itu ayam penyet yang warna biru. Oh ya. Hana. Ya, suka makan itu. Nah, terus pada suatu hari si B ini ada ngerasa apa ya? Ngerasa kayak gak enak badan tapi rasanya beda gitu. Gak enak badan yang beda. Iya, gak enak badan yang beda dan dia itu ada satu tanda di tangannya kayak birthmark gitu. Tapi lama-lama itu makin luas gitu. Makin besar. Ya, jadi awalnya misalnya cuma segini, terus lama-lama gini gitu. Kayak menyebar gitu loh. Bukan tompel kan? Kayak tembong. Kayak iya. Kalau tompel kan gitu juga. Kayak gitu, tapi warnanya kayak coklat muda gitu. Bukan warna hitam. Gak bisa pilih warna ya, Kak? Iya, gitu. Nah, pakai lip tint kali. Nah, habis itu dia cerita ke orang tuanya kalau dia itu nggak enak badan dan si ininya tuh si birthmarknya itu kayak tiba-tiba makin gede gitu. Nah, entah kenapa sama orang tuanya langsung dibawa ke orang pintar gitu. Karena nggak tahu lah, mungkin feeling orang tua ya, dan mungkin keluarga mereka mungkin ada bisa ngerasa gitu kali ya. Nah, dibawalah si B ini ke orang pintar. Terus si orang pintarnya ini begitu dia datang langsung kayak melihat ke satu titik gitu, akhirnya disuruh cerita, kamu kenapa gitu. Ya Pak, saya gini, saya gak enak badan belakangan ini, kayak sering dingin gitu, kayak sering apa. Oh gitu. Kamu intinya bakal saya ruqyah gitu, karena ada satu makhluk yang nempel sama kamu nih. Tapi nanti saya akan ceritain setelah ruqyah berhasil ya. Nah akhirnya dia diruqyah nih sama si orang pintar. Setelah itu kucing kali. Nggak, suara tapak kaki nggak dengar? Iya, ya kan? Makanya aku bilang kucing kan. Terus akhirnya si orang pintarnya cerita nih, kamu ini selama bertahun-tahun ada yang ngikutin. Sudah bertahun-tahun ada yang ngikutin sesosok perempuan. Dia ini suka sama kamu. Jadi ternyata asal usulnya perempuan ini ngikutin dia itu dari dia SMA. Hah? Dari dia SMA. Sekarang dan maksudnya posisi dia itu umur berapa? Maksudnya waktu SMA itu dan ya kejadiannya dia mungkin udah kuliah yang kayak tahun kedua gitu. Seingat aku ya gitu. Kurang lebih 3-4 tahun juga ya. Iya, benar. Jadi ada cewek yang ngikutin dari sekolahnya. Dan ngikutinnya itu gara-gara jadi si B ini pernah suatu hari ke kamar mandi di sekolahnya dan dia tuh suka pipis sambil nyanyi-nyanyi. Walah, gitu. Itu pun salah ya. Ternyata cewek itu padahal kita nggak jahatin dia ya. Iya. Itu cuma nyanyi doang. Iya benar, ini kayak sama mirip-mirip sama cerita pembalut tadi ya. Jadi dia tuh ternyata si cewek ini tertarik sama si B karena suaranya bagus dan ganteng. Gitu. Akhirnya ditempelin lah si B ini, dia posisinya nggendong gitu. Abis itu berarti kayak ngerangkul dari belakang gitu? Iya, ngerangkul dari belakang. Terus si orang pintarnya bilang gini, itu cewek ngikutin kamu bertahun-tahun
dari badannya kecil sampai sekarang dia gemuk banget. Astaga. Jadi selama ini makanan yang kamu makan itu dia yang makan. Makanya kamu nggak bisa gemuk. Oke. Udah, abis itu selesailah ruqyah ini. Kalau nggak bisa kurus punya gimana? Kita Gimana, dong. Mbak? Atau mungkin kau harus cari orang pintar, apakah ada yang merangkul dari bawah? Atau minta ditempelin ya? Biar dia juga, pas ya. kan. Bisa. Oke, terus. Amin Nah, dong, jangan. abis itu berapa waktu kejadian ruqyah itu si A, si temanku ini ceritalah sama aku tentang si ruqyah pacarnya ini. Terus si A bilang kayak gini ke aku. Tapi ada sesuatu yang aku ngerasa aneh. Ganjel ya? Iya. Kenapa? Iya kan aku sama si B tuh suka keluar makan. Dan kita selalu pergi ke tempat yang itu aja. Kalau nggak ke Si Sate Madura, si kita ayam ke penyet. Ayam penyet biru gitu. Tiba-tiba pas aku nawarin makanan salah satu di antara dua itu, dia nggak ada mau dua-duanya. Oke. Dia bilang dia nggak suka Oh. gitu. Jadi ternyata dua makanan itu adalah kesukaan dari si cewek itu. Iya. Bener. Dan setelah kejadian ruqyah itu, tiba-tiba dia bisa gemukin badan jadinya. Aku boleh nanya nggak sih nanti kalau kau ketemu dia lagi, siapa tahu kau ketemu dia, kau tanya pada saat dia lagi nempel sama dia pernah mimpi basah terus nggak? Bisa loh, ya, bisa loh, jadi, serius. bisa jadi. Apalagi Karena kalau kan dia suka. Gitu. Kalau suka dia pasti akan nempel terus. Bener. Sama si Mas Gun yang kalau suka sama kau, yang Iya. mau minta minang kau ya kayak gitu. Bener. Cuman mungkin kalau Mas Gun mau langsung ngelamar kan. Iya, langsung Nah, lama. karena kan kayak manapun naluri lelaki kan. Kalau dia kan mintanya dilamar Iya, gitu loh. bener. Betul. Ya itu. Tapi kau boleh tanya deh, apakah karena gini ada kasus juga yang kayak gitu, yang dia hampir tiap malam mimpi basah loh. Wow. Yes. Dan mimpinya itu Tiap malam erotis wajib tiap ya? malam. Sebenarnya mandi wajib dong berarti. Nah itu yang gak tahu. Tapi intinya dia tiap malam itu hampir tiap malam mimpi erotis. Ini cowok yang ngalamin. Cowok. Terus dia Dan mimpinya itu dengan cewek yang sama. tapi dia nggak tahu Tapi siapa. nggak tahu siapa. Nggak tahu siapa. Wow. Jadi gini, muka ceweknya itu nggak jelas. Maksudnya kita nggak bisa deskripsikan muka ceweknya itu seperti apa. Tapi yang intinya dia itu setiap kali cerot lah. Wow. Nah akhirnya memang itu karena ditempelin. Ditempelin cewek itu ya. Dan tempelannya bukan karena mau fit of the energy, tapi memang karena suka, karena memang naksir gitu loh. Tapi dia gemuk ya. Iya, jadi dia makan makanan yang selama ini dimakan sama cowok itu. Guys, jangan asal nyanyi apalagi kau cakep. Berarti selama ini aku nempelin siapa dong kalau gitu? Hah? Aku nempelin siapa? Nempelin diri sendiri. Enggak, kau perlu ditempelin. Oh iya. Kesimpulannya itu. Jadi kalau mau kurus ditempelin. Amit-amit. Jangan. Oke. Serem juga sih punya dia ya. Serem. Kalau punya aku sequel lagi. Aduh. Oke. Jadi episode sebelumnya ini kita ada ceritain soal hantu bioskop. Jadi di hantu yang ada di bioskop di salah satu plaza terlama yang sekarang sudah hancur, yang sudah terbakar dan sudah dibumi ratakan. Oke. Yang ada di Jalan Iskandar Muda. Tahu ya. Oke. Tahu lah itu apa. Oke. Hai Ko, sebelumnya jangan kasih tahu identitas aku ya. Lagi. Lanjut lagi, aku dengar cerita soal bioskop kemarin, aku juga punya cerita. Oke. Ceritanya ini di awal pandemi, sebelum benar-benar lockdown. Baru Baru berarti. sih. Jadi 2 pada tahun saat warawiri Wuhan itu Nah, iya. sudah menyebar ke negara ini dan sudah mulai merambah ke Indonesia, tapi belum benar-benar lockdown, belum ada PPKM pada saat itu. Jadi pada saat itu dia itu bersama dengan pacarnya, sebut saja nama dia kasih nama apa ya kita ya Bu? Bunga. Iya adalah Bunga lah ya. Si Bunga bersama dengan pacarnya itu planning untuk ngedate, dan karena kesempatan nih bioskop juga lagi sepi-sepinya, dan memang bioskopnya ini sepi sih menurut aku. Dia ada kasih tahu brandnya. Bioskop ini ada di Gaga Hitam. Mall tersepi di Gaga Hitam. Oh iya. Oke. Oke, tahu. Sudah tahu? Bagus, pintar. Oke. Lanjut. Jadi dia pada saat itu memang nonton film Indonesia. Nah pada saat itu dia nggak kasih tahu judulnya, cuman dia nonton memang asli
pacarnya udah ngomong ke dia sebelum nonton kencing dulu. Dia bilang gitu, kencing kau. Nanti di tengah-tengah film kau minta kencing gitu kan. Pipis lah sayang. Gitu. Pipis nak. Jadi belilah mereka popcorn, belilah mereka minum gitu-gitu. Terus bilang aku nggak pengen pipis kan, nggak kebelet gitu, ngapain juga katanya gitu kan, maksa-maksain banget sih. Jangan paksa. Jangan paksa. Nontonlah mereka. Dan ternyata betul lah prediksi si pacar ini. Lagi makan nih guys, cung. Terus siap itu minum banyak juga, minum soda dan akhirnya si sesak ini datang. Dingin pula bioskop karena nggak ada orang. Dan itu situasi biar kalian tahu ya guys, bioskop benar-benar sepi karena pada saat itu semua orang nggak berani keluar. Jadi di bioskop itu cuma mereka berdua dan dia langsung bilang aku pengen pipis lah. Tuh kan? Kesel nih ayang nih. Terus udah nggak apa-apa lah aku pipis sendiri kata gitu kan. Udah kamu tunggu sini aja. Manja-manja gitulah ya. Biasa gitu kan. Terus si Bunga langsung keluar dari bioskop. Awalnya nggak ada curiga apa-apa. Aku nggak tahu ya kalian yang pernah ke sana. Aku nggak tahu dia ceritain di sini. Katanya bioskopnya itu toiletnya itu kan berbaris tuh. Toilet bilik-biliknya. Terus depan biliknya itu ada kaca ya. Iya. Langsung kaca gitu. Iya. Memang betul ya? Benar. Oh, ya udah. Kalau yang cowok kan enggak. Cowok kan di sampingnya ada yang berjejer, yang berdiri baru ada itunya, tempat kloset duduk. Kalau ini kan dia katanya depan bilik kaca. Depan bilik langsung kaca, betul ya? Benar. Cewek lah kebiasaan. Kacanya gede lagi, sedinding. Iya kan, sedinding gitu kan. Nah, katanya dia masuk tuh kamar mandi, nggak ada curiga apa-apa. Nah, katanya pada saat itu entah kenapa di kamar mandinya itu lagi muter-muter trailer gitu. Muter trailer. Ya ada musik atau apa gitu di speakernya, aku nggak ngerti dia bilang gitu. Dan itu kayak ada lagi ada trailer film horor dan adalah suara Mbak K gitu loh, gitu. Dia bilang itu suara aku nggak tahu apakah speaker dari luar atau apa, memang ada suara-suara kayak gitu. Dia bilang gitu. Awalnya dia nggak curiga apa-apa dong. Masuk ke dalam ini ya sesak pipis, ya udah pipis aja. Masuk dia di bilik tengah gitu. Biasa lo cewek sebelum apa tengok-tengok dulu, nggak ada orang. Dia bilang gitu kan. Akhirnya kencing lah dia di situ. Udah kencing, tiba-tiba kok kayak ada denger suara kayak Mbak kayak ketawa, tapi dia langsung kayak yang ini kayaknya suara speaker deh. Dia bilang gitu, itu pasti lagi ada film-film trailer gitu kan. Dia bilang itu nggak ada apa-apa lah gitu. Kencing lah dia. Tiba-tiba nggak beberapa saat di bilik sebelah ada orang yang kayak duduk klosetnya itu langsung pop gitu digituin. Dan nutupnya kasar. Marah ya. Nurunin tempat duduk kloset itu kasar gitu. Pang gitu. Terkejut dong dia langsung gini kan. Tapi dia dalam hatinya positif. Ada orang. Nah, gitu maksudnya kayak akhirnya ada orang gitu loh. Aku nggak sendiri di sini gitu loh. Udahlah nggak apa-apa lah gitu kan. Beranilah dia jadinya ya. Ya. Dan akhirnya kencing lah dia, selesaikan urusan dia. Lap-lap dulu pakai tisu ya kan, saya itu cebok-cebok atau apa terserah lah ya kan, saya itu flush lah dia. Setelah flush, dia entah kenapa waktu buka pintu kamar mandinya itu, biliknya itu, dia nggak buka secara lebar langsung gitu. Entah kenapa dia punya perasaan kalau dia harus buka setengah dulu gitu loh, sambil intip-intip. Nah pada saat dia buka, pleng gitu, dan dia melihat ke kaca, kan kacanya kan besar tuh, bisa melihat semua bilik-bilik. Iya. Dan ternyata 2 bilik mendekati tempat pintu masuk itu. Ada sebuah bilik yang terbuka dengan lebar. Ada seorang wanita, rambutnya panjang, biliknya tidak ditutup. Dia hanya menunduk dan dia sambil duduk di kloset itu. Dan tidak ada suara kencing sama sekali. Dia langsung kayak, kok kayak gini kakak ini gitu loh. Dia langsung kayak yang, memang sih nggak kelihatan mukanya karena dia bilang sosoknya itu masih kayak biasa-biasa, nggak ada kayak kelihatan. Jadi dia belum mengira itu. Belum. Kakak itu jangan sebenarnya. Si kakak. Kakak itu ya. Jadi si Bunga langsung kayak yang, loh ada cewek di sini dan kenapa kalau mau kencing kenapa nggak tutup bilik gitu loh. Oh iya benar. Pintunya nggak ditutup, dibuka lebar kayak gitu, nampak dari kaca kan. Terus dia kayak tutup lagi kan, malu gitu kan. Siapa tahu dia mau kencing, kasihlah dia waktu kencing gitu. Nah akhirnya dia tutup lagi balik pintunya. Tiba-tiba nih suara tutup kloset itu yang tadi dia banting, dia gini-gini tung gitu. Jadi dia langsung kayak, kok ada suara kayak gini lagi gitu loh. Apa?
Oh ya, aku nggak denger sih, karena aku lagi cerita. Anjir. Enggak. Hah? Bener kan? Enggak. Enggak? Oh ya, Iya kan? Kenapa nggak boleh? dari arah? Kita nggak jadi 3 ya guys. Kalian cuma 2. Jangan. Nggak boleh cerita. Nggak apa-apa, lagi ya. atmosfernya mendukung. Oke. Kan grup gitu kan. Terus dia udah takut dong. Udah takut, dia gini loh, manusia ya kayak gini lah ya. Udah tahu takut, ya udahlah, jangan dicari pasal lagi. Dia buka lagi pintunya, Bu. Oke. Mungkin dia mau kabur kali. Dan dia buka lagi pintunya. Dan pada saat dia buka pintu, si kakak ini udah nggak duduk. Jadi golek. Kakak itu udah di depan kaca. Berdiri, terus gak ngapa-ngapain. Cuman gini doang. Di depan kaca, rambut panjang, baju merah. Dan dia kayak yang dia sampai gini loh. Berusaha menenangkan diri, dia cuman kayak, "Kak," gituin. Dia berusaha negor supaya memastikan dia itu manusia gitu loh. Benar. "Kak," gitu digituinnya. Terus kakak ini diam aja. Dia udah tahu ini udah nggak beres. Dia tutup lagi pintu biliknya. Langsunglah dia chatting, dia kirim WA kepada pacarnya si Ayang. Suruh dia cepat-cepat ke toilet cewek untuk jemput dia. Katanya, "Aku butuh kau sekarang, kau datang ke toilet cewek," katanya gitu. Kenapa dia nggak langsung keluar? Iya, takut. Takut kan harus lewatin Iya, ngelawatin Mbak. Mbak. Kau berani? Aku bisa pingsan mungkin ya. Kok berani? Enggak. Jadi akhirnya dia panggil itu. Si Ayangnya mungkin karena filmnya lagi seru nggak dibalas. Ya Bu. elah Ayang. WA-nya mungkin notifnya nggak kurang kencang ataupun di silent Ya, kan, ya kan? silent. Di silent kan mungkin filmnya lagi seru Ya. atau mungkin pacarnya selingkuh sama Bisa yang lagi jadi. yang lagi chattingan sama Tapi yang Ayang lain. berani kan sendiri di dalam Ya bioskop. kan? Akhirnya karena nggak ini dia langsung kayak yang oke, ya udah sekarang gini aja. Jalan satu-satunya adalah keluar dari bilik ini, langsung lewatin si Mbak seperti yang kau bilang, dan langsung keluar aja tanpa ada ngomong apa-apa, tanpa ini gitu loh. Iya. Gitu. Akhirnya dia buka biliknya, si kakak udah nggak ada. Nggak ada lagi. Tenang dong dia kan. Iya. Berarti udah pergi. Iya. Ya, Nah, oke. akhirnya dia mau keluar ke pintu, langsung sergap dia buka pintunya, dia mau keluar. Tiba-tiba waktu mau keluar, suara tiba-tiba ada ketawa di sebelah bilik yang paling ujung. Gitu-gitu aja. Oh my god. Keluarlah dia dari pintu itu langsung lari. Lari, yang dimaki siapa? Pacarnya. Karena nggak balas Kambing WA-nya. hitamnya kena pacarnya. Di saat itu dia ngambek, pacarnya gak diajak ngomong. Selesai film juga gak diajak ngomong. Sampai akhirnya dia nangis. Dia baru pacarnya nanya, "Kenapa sih Yang? Kenapa sih Yang? Gak mau cerita. Akhirnya baru cerita di mobil. Dia bilang, "Aku tadi diganggu sama si Mbak K," katanya gitu kan. "Kakak itu gini." Bukan KK ya. Bukan Dan KK ya. semenjak itu dia kayak trauma gitu, gak berani ke bioskop. Tapi untungnya pandemi ya, jadi bioskop kan Iya, tutup. benar. Jadi pada saat itu padahal dia itu orang yang paling suka film, dia paling suka nonton. Tapi gara-gara kejadian ini di tempat si itu, nah akhirnya dia mengalami sebuah pengalaman traumatik yang membuat dia itu nggak berani nonton, apalagi kencing di tempat Bener. itu. Tapi kalau misal ngomong soal toilet, memang toilet dalam keadaan kayak gitu kan itu kan nggak intens dipakai orang rame-rame gitu kan Ya. ya. Benar. Memang kalau kita masuk pasti agak beda sih sebenarnya kayak aku takut sendiri ke toilet. Apalagi ini kalau ya. yang kosong. Iya, itu dia. Karena kan ini kondisinya nggak ada orang. Nggak ada orang. Dan tiba-tiba ada kayak gitu, udah gede-gede gitu kan Iya. kayaknya aduh. Kalau aku kerasa aku nangis dan aku kencing aku berserak-serak. Kurasa pun udah kencing berdiri. Udah kurasa. Nggak jongkok lagi, Bu. Nggak ngerti aku udah. Ya udah, nggak ngerti lagi. kita masih ada dessert, intermezzo dulu. Nanti kita akan lanjut ke cerita ketiga mereka ya. Jangan kemana-mana, kita enjoy dessert kita pada hari ini. Dessert time guys. Hari ini kita ada kiriman dari
Take a Bite. Jadi Take a Bite ini emang kalau untuk urusan dessert mereka itu nomor satunya deh. Dan hari ini kebetulan yang hadir kan memang adalah orang-orang yang pengen kurus ya. Yes. Jadi dessert kita hari ini tenang saja, low calorie, healthy cookies. Dan ini semuanya terbuat dari oats, dari almond, pokoknya semua bahan-bahan yang sehat gitu loh. Namanya adalah O Cookies guys. Oh, cookies dari Take a Bite. Jadi kamu makannya itu nggak akan merasa bersalah. Jadi ada dua rasa ya guys, ada yang original dan juga ada yang double choco. Kalau kamu yang suka coklat yang bener-bener berasa banget, double choco lah. Tapi kalau kamu pengen yang ada rasa-rasa oats yang kental, terus juga almond yang lebih berasa, yang original. Oke, yuk kita coba. Mari kita coba. Snack yang didesain buat cewek-cewek singset kayak kita. Yes. Pada berarti emang bener Agak cocok pilih banget yang buat- size besar ya. Iya. Ini Bu. Udah dibuka. Ini yang ori ya punyaku. ini Punyamu ori. yang tadi tengah ya. Berarti yang choco ya. Iya, double choco punya. Double choco. Punyaku yang lah. Pokoknya ini low calorie, healthy, terus juga fibernya tinggi, makan langsung pasti blong ke bawah gitu ya. Kayak lagi lebaran tahu. Tahu. Tapi wangi banget loh ya. Tapi ini kemasannya juga bagus, rapi dan bersih ya. Iya. Nggak main-main dia. Oh itu ada segelnya ya. Oh, regonya. Jadi aluminium. aman. Ini mau Aluminium dibawa keluar kota. Yes. Mau kasih untuk hampers lebaran Benar. atau mungkin nanti pokoknya ini cocok. Oh, iya, Apalagi mungkin banget. mendukung teman-teman lagi Double diet choconya ya. enak nggak sih? Mau coba originalnya? Ini almond ya. Ini kebayang nggak sih kalau kita makannya itu pakai kopi hangat? Tapi kayak ada cinnamonnya loh. Kayak ada cinnamonnya nih. Iya, right? Ini yang double choco, coba tes. Enak aja loh. Ini yang original. Jadi yang original gimana? Enak kan? Enak. Gak bisa bedain kan ada dua-duanya enak. Ini rasanya lebih light. Nggak manis lah. Jadi untuk yang nggak suka terlalu manis mungkin yang original sih. Ini original. Cuman ini enak juga. Yang aku suka, ini sehat. Ya. Jadi makanya kayak dibilang kok tadi tidak merasa berdosa. Iya loh. Dan masalahnya rasanya kayak nggak sehat. Iya. Tahu kan? Manis, tapi manisnya juga nggak too much ya. Manisnya nggak too much. By the way ini bahannya ada organic coconut sugar. Rolled oat itu mahal loh. Wow. Almond rolled oat. Maksudnya premium kan? Sebagai pebisnis ya yang buka usaha makanan pasti tahu bahan-bahan itu mahalnya kemana. Langsung Karena ngecek dia bahan. toasternya dia juga bahan premium semua. Premium. Oh. Kalian kira itu kiloan. Jangan Beron salah. sayang, beron. Curah. Curah cinta ya. Boleh Enggak. minta yang original? Boleh minta lagi nggak? Boleh dong. Yaudah ingin aja kalau jadi yang asli. Yuk cerita lagi. Yuk. Cerita ketigamu. Oke. Jadi. Last. Last ya. Jangan muncul kalian last ini ya. Buat aku. Jangan sampai makin gencar ya. Jangan Wei. makin gencar. Kita lagi dessert nih. Santai aja kalau lagi selesai. Oke. Jadi ini bukan di aku lagi. Cobalah woi. Enak-enak. Nggak bohong. Nih yang besar nih. Enak nih. Nah terus. Jadi ini teman aku cewek. Dia kata orang pintar. Jadi dia pergi ke satu tempat. Aku nggak tahu dia mendatangi orang pintar atau apa. Cuma di orang pintar itu badanmu ada yang nempelin. Kayak cerita Jani tadi. Ada ketempelan juga. Tapi yang nempel di badanmu ini itu adalah anak-anak. Oke. Nggak enak dong, nggak kurus. Iya kan, makannya Belum sedikit. tentu anak-anak makannya Belum banyak tentu. loh. Oh iya, ya. juga Nah, ya. selain anak-anak juga ada ular dia bilang, di tubuhmu. Astaga. Benar. Pai Sucen. Ular putih. Nah, gitu. Rani yang muncul nanti. Dia kan Pai Sucen. Tapi ini ada plus minusnya katanya kayak gitu. Nah, yang kita cerita minusnya dulu dia bilang, jadi si anak-anak ini tuh saking sukanya samamu, dia nempel di sebelah kananmu. Jadi mau kau pulang malam, mau kau apa segala macem, kau nggak akan kenapa-napa nih ceritanya. Maksudnya kayak dia juga ngebantu ngejagamu. Saking sayangnya dia samamu, dia nggak mau lepas darimu. Tapi setiap kau deket sama cowok atau cowok ngelihat temanku ini, Cemburu. bukan cemburu, muka temanku tuh jadi kayak nyeremin dan jelek, ngerti nggak? Oh. Jadi kayak Berarti ini kontra dengan kau pasang susu. yes, benar. Jadi kayak
Pokoknya setiap misalnya kayak dia lagi jalan terus udah lihat cowok senyum, cowok ini buang muka. Cowok ini nggak mau lihat karena dia ngelihat si cewek ini muka itu jelek, betul-betul jelek. Jadi si anak yang nempel ini Menyulap ya. menyulap dan jadi dia nggak mau kalau misalnya si kakak yang ditempelinnya itu punya pasangan. Posesif dia. Posesif, Aduh, benar, jahat kan ya. ya. Terus Nah, si anak ini cantik apa enggak? Aku bilang kan, aku tanya. Cewek? Enggak, cewek. Si anak ini cantik atau enggak? Anak ini yang nempel ini perempuan. Perempuan yang dia sayang kali samamu. Atau yang misalnya si dukun si orang pintar ini bilang sama temanku ini dia sayang kali samamu. Dia nggak mau kau lepas, tapi tergantung dirimu sendiri. Kenapa sih? apa sih? Jadi nggak serem loh. Terus? Nah jadi dukun gara-gara dukun. Nah jadi dia bilang tapi terserah samamu. Kalau kau mau melanjutkan kau lanjutkan. Nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau kau tidak mau melanjutkan, kau bisa lepas nih gitu. Atau nanti dia akan lepas sendiri. Dia bilang gitu. Nah plusnya buat aku apa? Dia menjagamu. Tapi kok nggak bisa berkomunikasi nih? Kan ada orang yang kayak Mana menjaga itu? kan gitu. Ya, maksudnya mungkin Mengekang menjaga tuh. dari orang jahat yang menurut dia misalnya, jahat. misalnya. Feeling aku anak ini buci aksara dia. Busur serem. Dari Dia- Serdang ya. Yang dulu di aksara kan banyak buci di situ. Ya Allah. Nggak apa-apa kalau mau ngebiayain. Bulanan aman nggak apa-apa ya. Aduh, Nah, terus jadi terakhirnya dia bilang sama si bapak ini, ya udah Pak, nggak apa-apa, aku coba dulu untuk dia tetap di sini. berdamai. lah ya. Berdamai. Tapi dia bilang, tapi anak ini nggak ngebawa yang positif samamu gitu. Tapi kok juga tidak bisa berkomunikasi. Karena kan ada orang yang bisa kayak, awas lah gitu, bisa kan. Kadang pernah ya lihat orang kayak lagi dulu, awas lah gitu. Nah, dia nggak bisa komunikasi nih yang mana ini. Tapi anak ini tuh kayak begini tapi digendong. Temanku ini gendong adik ini, si anak-anak ini. Cuman ya itu tadi nilai yang negatifnya adalah mukamu akan terlihat jelek terus kalau ada cowok misalnya suka samamu. Lah kan ada filter sekarang, Iya. ngapain takut? Ya kan kalau di dia nyata kayak mana? Oh iya juga kalau di ya. TikTok mungkin Kalau di nggak TikTok apa-apa. mungkin lah ya kan agak cantik rata muka. Rata, rapi. Gitu kan. Nah, gitu. Jadi sekarang sih aku nggak tahu kayak mana kelanjutannya. Cuman dia bilang dia memang mau ngebuat si anak ini tuh lepas dari dia gitu. Karena kok dia bilang kalau udah kanan aku berat, berarti itu memang betul lagi gelantungan kali sama aku. Cuman Lagi nggak- clingy. Iya. Lagi clingy. Needy ya. Needy. Cuman nggak kayak turun lah Dik, nggak bisa gitu. Turun lah, awas lah gitu kan. Atau nggak bisa kayak kok bisa berkomunikasi dalam hatimu nih kata si bapak ini kayak awas dulu lah Dek, lagi ada ini nih, awas dulu lah. Bisa gitu, tapi bukan yang kayak awas lah, nggak bisa gitu. Cuman kayak dalam hati, awas lah dulu. Kayak telepati gitu ya. Bentar, awas lah dulu gitu kan. Harus baik-baik ngomongnya. Kalau Bener. enggak nanti makin berat dibuat. Bener. Karena kan tetap aja anak-anak Iya. kan. Harus Iya. dibujuk-bujuk gitu kan ya. Nah terakhirnya maksudnya dia sadar kan, aku nggak bisa nih, maksudnya aku nggak ada gunanya juga mempertahankan dia, kan ada orang yang suka punya pegangan ya. Iya. Nah untuk bisa narik apa segala macam, toh dia juga Masalahnya nggak narik. nggak narik gitu kan. Malah nolak. Syaratnya apa kata si orang pintarnya? Kau harus sholat, harus rajin sholat dan bilang dalam hatimu langsung sendiri, udah pigilah dari aku. Maksudnya memang nggak usah sama aku lagi gitu. Aku Masa mau segampang sendiri. itu? Itu dia Serius? bilang. Tapi nggak tahu sekarang aku nggak pernah komunikasi lagi sama dia. Itu waktu SMA sekitar 11 tahun yang lalu, udah lama kan? Enggak, Enggak ya? 18 tahun yang lalu. Jangan kau kurang-kurangin. Itu ketuaan loh itu. Apa kita sebaya? Gak, cuman dia ngerasa kayak gini. Cuman setelah si bapak ini bilang bahwa di dalam badan aku tuh ada adik-adik yang bergelantungan itu, aku kayak jadi ngerasa aman, dia bilang. Karena dia bilang juga kau akan dilindungi nih, misalnya kayak kau pulang malam atau misalnya aku lagi Nggak ada yang berani ganggu iya, karena jelek. karena mukamu dijelekin gitu. Nggak ada yang berani ini mendekatin. Gitu. Serem sih menurut aku itu. Serem ya? Enggak sih. Nggak, Menurut ya. aku dia posesif. Itu lebih cerita bucin-bucin gitu tapi versi hantunya gitu. Beda sama yang dibilang Jane tadi kan? Iya, kalau itu kan tadi dia kayak Bucin. bucinnya itu yang
luar biasa loh. Dan hari ini temanya hampir sama semua ya. Iya, ketempelan dan hantunya bucin. Posesif dan bucin. Dan kita nggak ada plan apa-apa loh. Jadi waktu tapi emang nggak tahu SG selalu gitu sih, episode itu selalu kayak ada nyambung gitu. Benang merah ya. Ada benang merahnya. Atau nggak tahu lah ya, kita konek-konekkan secara paksa nggak ngerti bisa juga sih. aku. Tapi kalian pernah mikir nggak sih makhluk-makhluk ini goalsnya apa sih di kehidupannya gitu? Mana ada kehidupan Gak lagi, ada Bu. goalsnya Kak, Dia kan nggak hidup, Bu. Jadi mau goals apa? Maksudnya dia ngapain gitu di dunia ini? Kalau kata Indigo sih ada beberapa yang memang unfinished business, alias urusan yang tidak arwah penasaran. terselesaikan. Karena biasanya yang kayak gitu itu emang benar-benar dan ada yang memang looping. Jadi kalau menurut dari apalagi yang matinya itu yang karena kecelakaan yang gitu-gitu itu kasihan loh. Contoh misalnya kalau kayak ada yang meninggal karena loncat dari gedung tinggi, itu dia akan ulang-ulang terus loh. Maksudnya? Kayak Dia di akan film-film ulang-ulang gitu. terus, yes. Dia akan ulang terjun lagi. Ya, makanya kalau misalnya kamu ke mall yang itu yang sering ada beberapa kali kejadian itu, kalau ada orang yang agak sensitif itu bisa mendengarkan suara yang kayak teriakan dari orang loncat dari atas ke bawah, gitu. Jadi kayak memang kayak ibaratnya kayak udah karma dia gitu loh, kalau istilah Buddhisnya ya, kayak itulah karma dia yang harus dia ulang-ulangi terus. Makanya nggak boleh ya. Makanya nggak boleh sih. Take your own life itu sama saja kamu itu ambil jalan pintas yang seharusnya bukan itu jalan hidup kamu kayak gitu loh. Tapi kamu ambil keputusan sendiri dengan egois, akhirnya ya itu kamu harus menerima konsekuensinya gitu. Oke, cerita kamu yang terakhir apa? Nah, cerita aku ini sebenarnya apa ya? Rada-rada eksplisit sih. Wow, saya suka itu. Eminem dong. Bukan karena ini kejadiannya di keluargaku sih, keluargaku dan semoga nggak nonton deh. karena Maaf ya kalau nonton. Maaf. Karena ini sebenarnya berkebalikan dengan cerita Baby barusan. Kalau Baby ceritanya orang yang dibuat jelek, ini malah kebalikannya. Dibuat cakep. Karena dia memang sengaja. Kok bisa nyambung gitu ya cerita kalian ya? Iya. Hah? Makanya penempatan ceritanya juga. Dan maksudnya kayak plotnya itu loh. Iya. Pas kan? Nah, Skenario-nya. karena ini dia memang sengaja untuk pasang. SUU, Ya. SUK, susuk. Bener. Cuman yang biasa kita tahu susuk itu kan ada bentuknya ya, kayak Susuk diamond. babi. Itu nggak beda ya. Diamond, ada emas, Ya, ada aku tahu itu, titanium, ya. kayak gitu-gitu. Ya. Dan ditanamkan ke anggota tubuh. Nah, kalau ini dia tuh tipe susuknya tuh lebih ke menempelkan makhluk gitu. Oke. Ya, sehingga dia tuh bisa di hadapan lawan jenis jadi cantik gitu. Biasanya cewek dong. Iya, cewek memang. Makanya dia bisa melok. Benar, Ya. benar. Oke. Tapi kalau susu gitu, kalau misalnya udah nggak dipakai lagi, gila lagi. Iya, Oh, kita ada jadi limitnya? peot gitu loh. Atau ada Kak. limitnya? Selama kita masih subscribe, Oh baik, oke. dia bakal terus ada. Dan itu sebenarnya lifetime subscription sih. Makanya ada orang yang bilang kalau kamu nggak lepas sebelum kamu meninggal, kamu nggak Ya, nggak bisa kamu meninggal. susah meninggal. Bener, itu bener. Ya kan? Nah, jadi memang si yang pasang ini itu tinggalnya bukan di Medan. Ya. Dia tinggalnya di daerah lah gitu ya, di daerah di Second City gitu. Ya, pinggiran lah ya. Ya, tapi masih di Sumatera Utara juga. Ya. Jadi kadang-kadang tuh dia masih sering berkunjung ke rumahku, untuk ke rumah mamaku. Nah, jadi awalnya sih kita nggak notice ceritanya tuh dia Karena mungkin kalian cewek kali. Iya, makanya notice. benar. Nah, terus? Awalnya kita nggak notice, cuman kita sering dengar cerita dari keluarga yang tinggal di sana. Kalau si oknum ini sering kesurupan. Sebut saja namanya Bella ya. Ya, Lagi Bella. si Bella ini sering kesurupan. Anyway, Bella ini udah ibu-ibu ya. Oke. Gitu. Dia umurnya deket Paruh sama baya mamaku. lah. Iya, deket sama Umur mamaku. 30-40. Benar. 40 ke atas. 40 ke atas, Ya. tapi masih cantik. Charming. Kalau di mata kita ya enggak. Ya, pokoknya TG-TG gitulah. Tante girang. Nggak mungkin dek gigi. Nyala, Enggak, TG-TG loh. kalau di hadapan kita tuh ya Ya, biasa. karena kan kalian cewek. Iya, benar. Nah, singkat cerita dia itu sudah nikah yang kedua Ya. gitu.
tinggalnya di daerah, di rumah oma opaku dulu gitu, almarhum. Nah terus dia ke Medan. Sebelumnya kita tuh sering, maksudnya silaturahmi telepon gitu kan sama keluarga yang di sana. Dia sering bilang gitu, iya si Bu Bella ini baru kemasukan tadi. Dan itu kayak lumrah gitu loh, saking seringnya. Biasa aja gitu ya. Boleh tahu nggak kerasukannya itu stylenya kayak mana? Maksudnya apakah kan ada orang yang kerasukan yang sampai yang bener-bener yang kayak apa ya, kayak serem gitu loh. Kalau dia kerasukannya yang gimana? Agresif Horny gardam. maksudnya? Enggak. Oh, gardam. Gardam kayak Kak Rani. Oh, kalau Rani mah dia 24/7 kerasukan berarti dia. Ini tuh dia tipe kerasukannya tuh yang kayak menggeram gitu, sama suka ngomong kotor. Gitu. Cak Jadi kotor ya, cak kotor bener. dia. Jadi dia suka marah-marah gitu, tiba-tiba marah, tiba-tiba ngemaki orang gitu. Nah, Emosinya itu nggak terkontrol. Nah, jadi orang di sana, tetangga-tetangga itu ngecap dia itu orangnya kasar, padahal itu karena si makhluk gitu, bukan dia. Nggak, kalau orang sana kan nggak mungkin bicara soal anger management issue ya. bener. Itu kan terlalu intelek ya. Bener. Jadi Itu kan terlalu bilangnya, jaksel ya. Nah, jadi waktu itu dia ke Medan nih, ke rumah mamaku nginep beberapa hari. Terus aku nggak ikut pada suatu hari, mereka jalan-jalan. Dengar kan? Dan sangat jelas, right? Iya, kayak lari. Betul. Nah, terus Oke. Terus mereka apa? Lagi. Oh ya, Iya kan? di di belakang. aku nggak loh. Bukan. Enggak. Enggak. Udah bereaksi soalnya lantai 3. Terus Emang sesering ini ya biasanya? ya memang call centernya di atas soalnya. Nah, jadi mereka jalan-jalan ke mall. Terus mereka ke toko perkakas Perkakas. yang logo warna merah. Oke. Ya. Jadi mereka lagi lihat-lihat barang. Itu yang pergi kakakku, mamaku, dan si Bu Bella ini. Jadi pas mereka lagi jalan-jalan, lagi lihat-lihat, tiba-tiba hilang si Bu Bella ini. Hilang, terus pada nyariin kan, mana si Bu Bella mana, si Bu Bella mana. Namanya kita takut kayak orang daerah mungkin kesasar apa kayak mana gitu kan. Ya, jadi mereka pada nyariin kan si Bu Bella kemana. Tiba-tiba dia itu ada di satu section lorong kosong gitu, cuman dia sendiri di situ. Terus dia kayak diem nunduk agak. Section apa tuh kalau boleh tahu? Maksudnya kayak tempat perkebunan atau apa gitu? Ya semacam itu, tapi aku nggak tahu detail ya, karena kan aku nggak ikut, aku diceritain. Jadi dia tuh berdiri di situ sendiri, agak ngangkang, terus nunduk Ngangkang? gitu. Agak ngangkang gitu loh, berdiri kayak berdiri laki-laki gitu. Iya. Kayak sumo lah, ala-ala sumo, ala-ala sumo. Iya, abis itu nunduk gitu, terus diem aja gitu, diem. Pas dideketin, Bu Bella, dia kayak menggeram gitu, ngegrol gitu loh. Nah, terus di situ tiba-tiba si mamaku sama kakakku udah takut kan, kayak jangan-jangan ini yang dibilang sama saudara kita, dia selingkuh-selingkuhan. Tiba-tiba dia lihat gini, terus dia ngomong ke mamaku dan kakakku, kita pergi dari sini ya. Tapi suara dia gitu. Tapi dia nggak bisa bergerak. Kita pergi aja dari sini. Mamaku sama kakakku tuh kayak, aduh ini kudu diapain, apa digendong apa gimana gitu kan? Karena dia nggak bisa bergerak. Iya. Kayak terpaku lah ya. Iya. Terus akhirnya dia kayak nangis gitu, tapi mukanya datar gitu loh. Tapi nangis gitu. Kita pergi dari sini. Dia udah mau teriak tuh kan. Kayak kemasukan kayak biasa. Iya. Cuman ini kayak belum gitu. Belum kemasukan udah sepenuhnya. setengah-setengah. Iya, jadi dia udah ngerasa bakal dateng nih gitu. Akhirnya sama mamaku sama kakakku ditarik gitu aja keluar dari si toko itu, dari toko, langsung pulang. Abis itu dia kayak yaudah diem aja gitu kan sepanjang jalan sampai rumah, baru kayak ditanya, kenapa tadi Bu Bella kayak gitu. Jadi di situ ada satu karyawan cowok yang pengen di flirting gitu loh. Astaga. Gitu. Jadi dia mau masuk ke si Bu Bella itu untuk nge-flirting si karyawan itu. Oh, berarti si makhluk hoib ini getek dia rupanya. Ya karena kan memang tujuannya buat gitu. Kayak lelaki.
Jadi kalau kata orang-orang di sana, di tempat tinggal dia itu, untuk yang lawan jenis, ngelihat dia itu mukanya cantik, kenceng, maksudnya bohai lah pokoknya. Iya. Pokoknya kalau bawaannya ngaceng aja nengok dia gitu. bener. Jadi kayak ya memang kan dia tante-tante, cuman yang tante-tante cantik gitu loh. Tante TG tadi bohai, lah. TG. Bener, yang mukanya tuh kenceng, putih, Oh, mulus. tipe Louis sekali itu. Iya, tipe Louis itu. Apalagi bisa jajanin ya. Tinggi rambutnya panjang. Mihun. Bingung, Pak. Terus. Ya gitu, akhirnya pulanglah dia ke daerah. Abis itu mamaku cerita kan sama saudara yang di sana yang sering telepon, kemarin dia hampir loh di sini kemasukan gitu. Terus yang saudara di sana udah kayak ya kita udah bilangin sama dia nggak usah lah kayak gitu-gitu. Cuman bingung juga sih karena kalau masalah dibilang sholat dia masih sholat 5 waktu gitu. Tapi kan formalitas doang. Ya maksudnya kan kayak kontradiksi gitu gak sih? Iya, kan banyak sih. Iya. Bosku dulu Iya gitu. sih. Terus Kabarnya sih sampai sekarang dia masih ibaratnya gini loh, bakar kemenyan pegang kitab suci gitu maksudnya gitu. Ya. Wow. Kabarnya sih sampai Seimbang. sekarang dia masih ada. Masih pakai. Mungkin karena dia addicted dengan dia suka perhatian yang dia terima. Kayaknya sih gitu. Aku boleh tahu nggak dia masih bersuami Masih. Anaknya Anak-anaknya itu Maksud aku gini loh. ada udah besar udah Kalau nikah. sampai dia tidak bisa mengontrolkan diri dia, kalau sudah dimasukin dan bisa flirting sama orang, apa nggak ada potensi untuk berselingkuh? Iya. Maksud aku itu tujuan kan dia tuh apa? itu kan berarti kan udah dia nggak bisa ngontrol diri dia dong. Kayaknya dia suka Sampai kalau attention. tadi lu bilang staffnya itu aja dia mau flirting Iya, gitu. benar. Rupanya tiba-tiba dia kayak 50 Shades of Grey dibawa di gudang langsung dihajar di situ kan. Iya. Love me like you do. Tapi nggak ada niat nggak untuk copot gitu? Nah itu sih aku nggak tahu ya. Keluarga di sana tuh udah sering bilangin. Apalagi kan sekarang bener udah bersuami mau ngapain lagi kan. Cuman dia kayaknya tetap suka attention aja. Dan dia juga gitu. takut kali kalau suaminya udah Lari. lepas itu Bisa- malah bisa jadi. lari kan Bener. suaminya. Mungkin dia itu menggait suaminya dulu pakai itu. Itu udah pasti, Kayaknya iya sih. Udah pasti sih. Tapi moral yang bisa kita angkat dari episode kali ini itu adalah jangan asal cari lah ibaratnya yang kayak gitu ya. Maksudnya Jangan dicari. jangan yang dicari-cari deh yang kayak gitu. Iya. Ibaratnya kalau emang rezeki jodoh itu sudah diatur Benar. gitu loh, nggak perlu pakai jalan-jalan kayak gitu Nggak deh. usah. Nyakitin diri sendiri orang sekitar. Sakit. Bagusan jomblo aja kan. Iya. Mau sama siapa pun bisa. Tinggal DO. Gampang sekarang. Ala Luin, ala Malang. Gampang. Ya wes, thank you banget loh guys udah dengerin semua cerita-cerita kita pada episode kali ini, seru banget loh. Seru banget Seru kan? walaupun Iya, seru. Dan- agak-agak pusing kepala ya, Say. Iya. Oh, tapi aku mau nanya dong, kira-kira apa yang kamu alami selama kita syuting dari baby dulu deh? Apa saja rangkuman yang bisa kamu dapatkan? Pertama kali aku Ini mau- nggak fake ya guys, Iya, yang beneran ya, ini nggak ada serius. settingan ya? Iya, nggak ada. Pertama kali aku mau ceritain cerita pertama, itu hasilnya aku kayak gitu, ngerti kan? Oke. Kayak merinding. Terus aku dengar suara-suara ini segala macam, terus kayak ngerasa dingin di belakang. Yes, itu emang iya sih. Karena tadi kok Freddy sempat nanya, ada yang anak indigo nggak di sini gitu kan? Aku bilang enggak, aku aja pun penakut gitu. Ternyata yang di sini tuh semua menyapa, hanya say hi aja. Ya, benar. Habis Ajak sering berkawan, banget. ajak Sering berkawan. gitu dia, nggak ngerti juga. Karena dia caper. Oh, gitu. Cari perhatian sampai Mulai kau itu dari- realize oh dia ada Iya, gitu. mulai dari Kak Bibi takut nggak? Enggak lah, kan ada aku. Tenang. Aku majikannya, tenang. bisa dijinakkan. Jina kok, Jina. Kalau kamu gimana Jani selama kamu shoot dari tadi sampai sekarang? Dia sekarang kepalanya lagi pening nih. Ada Kepalanya lagi, pening. apalagi keturunan indigo ya. Apa Iya. Iya. Walaupun ya itu tadi mata batinku fully tertutup ya. Iya. Tapi, Ini aku bisa bilang first time aku experiencing Supernatural kayak gini. Denger Oh iya denger. Ya kan? Ah, kalau itu iya, gitu ya. Ah, iya. Mungkin gini. Masa sih gitu. Yang bohong lo. Aku first time merasakan kehadiran ya dengan bunyi-bunyi. Iya. Itu ini baru pertama kali. Baru pertama Swear. kali. Dalam hidup aku ini baru pertama kali. Dan selama syuting ini aku berkali-kali bilang sama Ko Freddy tadi pas lagi break,
kok aku pusing gitu. Dan kalau kalian notice selama syuting ini aku nyender mulu kan, gini. Kayak hilang balance ya. Iya, terus tadi 15 menit pertama aku langsung nyender ke belakang. Aku boleh nyender nggak gitu tadi kan aku bilang. Kayak capek Aduh, gitu. aku bener-bener kayak Kamu nggak oyong. lagi mens kan? Enggak, ya, bener. Aku bener-bener oyong. Terus kata Ko Freddy, aku lagi dihisap. Tapi emang iya sih, jujur aja guys, memang kita kalau sering udah syuting di sini, always aku guest star itu selalu kalau setelah selesai itu kayak capek banget, kayak badan itu berat gitu loh. Karena menurut dari Indigo katanya energi kita itu diserap sama mereka. diserap gitu. Karena kita ceritain mereka tuh terang-terangan di depan mereka, Iya kayak kita nggak kelihatan kan. benar. Dan bahkan kita pernah lagi ada satu episode di mana kita lagi cerita itu kayak bener-bener penontonnya kayak sirkus banyak banget. Hah? Serius? Karena kan di sini kuburan langsung ini dinding Ini ini begini nunjuknya begini. Walah. dinding ini itu Oh iya benar. Oh iya benar. Iya. Iya. kuburan. Jadi Nah, biar sopan. Biar sopan. Yang di sebelah sana. jadi Sana. Kuburan. udah. Ya udah, akhirnya saya Freddy. Saya baby. Dan saya Jani. Thank you for watching and see you guys again on the next episode of Spicy Ghost Stories. Bye.